Sang kakak dengan paksa melepas gaun pengantinnya dan memakainya sendiri. Kemudian dia berteriak pada adik perempuannya untuk segera pergi. Karena dia tidak ingin adik perempuannya, yang baru saja masuk universitas, menikah dengan pengganggu desa, mengubur seluruh hidupnya. Melihat pengganggu itu akan segera menyusul dengan penduduk desa, kakaknya buru-buru memberikan burung kecil yang dibuatnya kepada adik perempuannya, berpesan kepada adiknya untuk melarikan diri, dan tidak pernah kembali. Tapi adik perempuan itu tidak ingin kakaknya menderita untuknya, dan menolak untuk pergi, tetapi tetap didorong oleh kakaknya. Kemudian, kakak perempuan itu mengenakan kerudung merah yang seharusnya menjadi milik adik perempuannya. Berjalan menuju pengganggu itu tanpa ragu sedikit pun. Dia melihat ke arah adik perempuannya untuk terakhir kalinya. Kemudian naik ke tandu pernikahan yang akan memenjarakannya seumur hidup. Pada saat ini, adik perempuan yang bersembunyi di samping menyaksikan tandu pernikahan itu perlahan pergi. Menangis histeris. Akibatnya, dia secara tidak sengaja terpeleset dan jatuh dari tebing, dan menabrak mobil mewah yang sedang lewat. Sepasang suami istri kaya keluar dari mobil. Melihat gadis itu terluka parah dan tidak sadarkan diri, dengan baik hati membawanya ke dalam mobil dan bersiap untuk mengirimnya ke rumah sakit. Tanpa sengaja berpapasan dengan tandu pernikahan kakak perempuan gadis itu terbangun di rumah sakit karena cedera kepala yang serius, menyebabkan dia kehilangan semua ingatannya. Pasangan yang baik hati itu kemudian membawa gadis itu pulang dan mengadopsinya. Dengan begitu, gadis itu tiba-tiba menjadi seorang wanita muda dari keluarga kaya. 12 tahun berlalu dalam sekejap mata. Gadis itu menjadi CEO perusahaan melalui kerja kerasnya, tetapi dia tidak pernah menyerah untuk mencari keluarganya. Hari ini, gadis itu mewakili perusahaan, datang ke desa pegunungan terpencil untuk melakukan inspeksi, tanpa mengetahui bahwa ini adalah kampung halamannya. Saat gadis itu baru saja memasuki desa, dia bertemu dengan seorang wanita petani berkaki bengkak, yang sedang dipukuli oleh suaminya. Tanpa sepengetahuannya, wanita petani ini adalah kakak perempuannya yang telah membantunya melarikan diri saat itu. Namun, karena gadis itu telah kehilangan ingatannya, dia tidak mengenali kakak perempuannya. Keduanya dengan sedih berpapasan. Saat gadis itu sedang memeriksa desa dan melewati sebuah rumah, dia melihat wanita petani berkaki bengkak itu lagi, yang sedang dirantai dan dipukuli dengan brutal oleh suaminya yang kejam. Dasar pria brengsek, berani-beraninya kau memukul istrimu? Tidak malu sama sekali, ini istri yang kubeli. Aku mau pukul ya pukul aja, mau maki ya maki aja, urusanmu apa? Aku akan ikut campur, kalau kau berani menyentuhnya lagi, aku jamin, akan kupukul sampai-sampai bapakmu sendiri tidak mengenalimu. Hei, kau tahu siapa ayahku? Kepala desa Sijing, Zhang Laosan. Berani-beraninya kau membuat masalah di depan kakekku, percaya atau tidak? Kau berani menyentuhnya, kau punya berapa nyawa, kau berani-beraninya melukai tanganku. Ku bilang juga ya, ini belum berakhir, tunggu saja. Kak. Dia memukulimu seperti ini, keluargamu tidak peduli. Kamu siapa? Siapa yang berani sekali, berani menyakiti anakku? Ku beritahu kalian, hari ini adalah hari besar di desa Sijing. Aku tidak akan pernah mengizinkan siapapun datang dan membuat masalah. Dan aku juga tidak akan mengizinkan siapapun menyakiti anakku. Kalian berdua, lepaskan istriku sekarang. Lihat kalian, berlaga seperti manusia, datang ke desa kami untuk menculik orang. Hidung anjingmu memang tajam. Ya, langsung menemukan orang yang melarikan diri. Dia tidak menikah denganmu secara sukarela. Cepat lepaskan dia, lepaskan, Kak. Dia kubeli seharga 3.000 yuan. Seenaknya saja menyuruhku melepaskan. Wanita bukanlah benda, perdagangan manusia itu ilegal. Omong kosong. Kami punya surat nikah, dilindungi hukum. Itu karena kau memaksanya. Jika kau tidak melepaskannya, aku akan segera lapor polisi. Dasar tidak tahu malu. Berani membuat onar di desa Sijingku? Ikat dia di pohon, kita lihat siapa yang berani. Cari mati, ya. Nona. Cheng Zun. Nona. Lepaskan dia, Nona. Lepaskan dia. Bukankah kau suka membuat masalah di wilayah kakekmu? Bukankah kau punya sedikit keahlian? Bukankah kau ingin melindungi wanita ini? Hari ini aku akan menunjukkan padamu. Lihat baik-baik, bagaimana aku akan mendidik dia. Jangan sentuh aku. Harum sekali. Lepaskan aku, kalau kau berani menyentuhku lagi, aku jamin kau akan menyesal. Bebek yang sudah matang, baru menyesal setelah terbang, aku tidak hanya akan menyentuhnya. Aku juga ingin kau bergerak di bawahku. Sudah. Grup Su akan datang. Jangan membuat keributan besar, usir saja mereka. Beraninya mereka membuat onar di wilayahmu.
bagaimana kau bisa menunjukkan wajahmu? Hari ini, kakak pasti memanjakanmu dengan baik. Lepaskan dia, kamu tahu siapa dia? Dia orang dari grup Su. Ayah. Grup Su. Perusahaan sebesar itu, malah mengirim 2 orang bodoh sepertimu. Nona muda kali ini, datang untuk melakukan riset. Aku rasa, kalian tahu, desa kami akan mendapatkan investasi besar. Jadi datang ke sini untuk menipu uang, kan? Ayo, tahan dia untukku. Lepaskan aku. Benar. Katamu, jika dia, putri dari grup Su, maka aku juga bisa masuk ke grup Su. Menjadi seorang manajer, kan? Benar, kan, ayah? Menurutku, langsung saja jebloskan mereka berdua ke penjara. Biarkan mereka kelaparan selama beberapa hari. Jangan sampai mengganggu urusan kita. Kau urus sendiri, aku masih sibuk. Ingat, jangan sampai ditunda penyelidikan grup Su. Baik. Tenang saja. Hati-hati di jalan, ayah. Ini semua salahku, tidak ada hubungannya dengan mereka. Tolong lepaskan mereka, aku sedang mendisiplinkan orang di sini. Cepat enyah dari hadapanku, jangan halangi aku. Dia itu istrimu, apa kau punya hati nurani? Kalian para wanita, tidak lebih dari, untuk melahirkan, kan? Abis, ganti, mati, ganti, cepat pergi. Kau ingin menjadi pengacau? Ya, jangan. Aku akan mengurusmu nanti, enyah. Jangan. Cepat pergi. Kau benar-benar keras kepala, tidak menangis sampai melihat peti mati. Lihat saja, hari ini aku akan menghabisimu. Jangan sentuh dia. Ibu. Ibu baik-baik saja. Ibu. Ibu, jangan. Ibu. Ibu, jangan. Hentikan. Kalian orang-orang jahat. Jika kalian berani menyentuhnya lagi, aku akan membuat kalian di penjara. Lihat baik-baik, hari ini, aku akan mendapatkannya. Kau tidak boleh menyentuhnya, jangan pukul ibuku. Yuan. Kak Hao. Ini, jangan sekali-kali, jangan, sampai merenggut nyawa. Lagi pula, cewek ini, lumayan cantik, kalau dipukul begini, kan sayang kalau sampai cacat. Benar juga. Cewek ini punya kepribadian yang berapi-api, pasti luar biasa diranjang. Ikat dia. Lepaskan, nona muda, kalian, lepaskan aku. Apa-apaan ini? Masalah sepele begini saja tidak bisa diselesaikan. Orang-orang dari perusahaan Su, orang-orangnya sudah datang. Jangan kau rusak urusanku. Ku bilang sekali lagi, aku adalah CEO Su Yuan dari grup Su. Kalian segera, lepaskan dia. Kalau tidak, soal investasi, lupakan saja. Kau membodohi siapa? Kau pikir desa Sijing kami semuanya bodoh? Perusahaan besar terkenal di dunia, gadis kecil berambut kuning sepertimu, berani-beraninya menyamar sebagai CEO mereka. Aku tanya padamu, katamu, grup Su kalian bisa naik ke posisi setinggi itu. Pertanyaanku, apa semua pria sudah mati? Ku beritahu kau, jika kau berani menyentuhku lagi, kau akan mati duluan. 2 pengemis bau busuk, ini, ketagihan berpura-pura ya, benar-benar, tidak tahu malu. Kalian berdua sedang main drama di sini, percaya atau tidak, jika lidahmu masih keras sedikit saja, aku akan langsung memotongnya, percaya atau tidak. Lalu percaya atau tidak, aku hanya perlu membuat 1 panggilan telepon, dan investasimu akan lenyap. Telepon sekarang, cepat telepon. Kau pikir aku takut pada Zhang Tianhao? Halo, ketua, nona muda diculik di desa Sijing. Diculik. Cepat bebaskan putriku, aku akan meratakan desa Sijing kalian. Banjir besar benar-benar, menghantam kuil Raja Naga. Banjir besar benar-benar, menghantam kuil Raja Naga. Ikat dia lebih erat, apa yang akan kalian lakukan? Kau, ketua, kalau begitu, aku ayahnya si ketua. Apa-apaan ini? Kumpulkan semua pengawal, segera pergi ke desa Sijing. Apa yang ingin kau lakukan? Aku ini orangnya, menepati janji. Kau ingin menyelamatkannya, boleh saja. Tapi kau harus menukarnya dengan nyawamu sendiri. Desa kita, sudah lama tidak meriah. Hari ini adalah hari yang baik, untuk menggantikanmu dengan pengantin baru. Sebentar lagi, orang-orang dari grup Su datang. Kita, masih bisa, membuatnya merasakan adat istiadat setempat, minum segelas anggur pernikahan. Kalian gila, kami adalah orang-orang dari grup Su. Kau benar-benar berisik. Kau sangat suka menjadi anjing penjaga, ya? Bawa dia pergi, dan biarkan dia menggonggong di pintu. Cheng Zun. Ikat dengan erat.
Lepaskan dia, aku mohon. Lepaskan dia. Apa? Ini hari bahagia putraku, jangan merusak suasana hatiku. Bibi. Lepaskan, percaya atau tidak, aku akan membuat hari ini peristiwa bahagia menjadi peristiwa duka. Suka berteriak ya? Sebentar lagi akan kubuat kau berteriak sepuasmu. Nona muda, pantatnya besar sekali, pasti bisa melahirkan anak laki-laki yang gemuk. Meriah sekali. Lepaskan aku. Pergi, nggak mau masuk, kan? Ya udah, di sini aja. Betul, keluarkan semangatmu tadi itu. Keluarkan, semakin kamu melawan, aku semakin suka. Aku semakin bergairah. Merusak suasana lagi, melemparmu ke jurang. Jangan sentuh aku. Dasar nenek tua bau, nenek sihir bau. Setiap kali Hauge melakukan hal baik, kamu selalu datang untuk mengacau. Lepaskan dia, aku mohon padamu. Lepaskan dia. Hentikan. Aduh. Dia itu, putri dari keluarga Su. Kalian berani melakukan ini padanya? Ternyata dia benar-benar seorang putri. Sepertinya kepalaku ditendang keledai tadi. Nona muda, ampuni aku. Cepat bawa orang ini pergi. Su Ziyue, apa kau datang untuk membuat masalah? Kau percaya atau tidak? Aku akan membunuhmu. Su Ziyue, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Su Ziyue, kau ini sebenarnya mau melakukan apa? Kakakku tersayang, hari ini adalah hari yang penuh kebahagiaan. Tentu saja aku datang untuk mengantarmu ke kamar pengantin. Maksudmu? Masih bengong di situ ngapain? Cepat masuk ke kamar pengantin. Hah, apanya? Tuan muda Su sudah bicara. Kau, Tulia. Kau cepat. Kemari. Halo, sudah menemukan nona muda. Ponselnya terlacak di rumah kepala desa Sijing. Blokir seluruh desa Sijing untukku. Su Ziyue. Kakimu kaku sekali. Biar ku bantu. Nenek sihir sialan, pergi. Langsung. Antar ke kamar pengantin. Baik. Ayo, Su Ziyue. Nona muda. Teriak, apa yang kamu lakukan? Biar ku bilang, hari ini kamu mau tidak mau harus melakukannya. Kamu tidak mau melakukannya, juga harus melakukannya. Tolong. Su Group. CEO, Su Zhen datang. Tokoh besar mana yang datang ini? CEO Su Group itu. Ayah, kenapa ayah datang? Kakakku di mana? Kakakku. Di dalam, biar ku antar dia keluar. Siapa kepala desa di sini? Saya, tangkap dia untukku. Kenapa? Tuan muda Su. Yuan, kamu bagaimana? Terluka ya? Ayah, diam. Untunglah ayah datang tepat waktu. Sebenarnya apa yang terjadi? Aku membawa Cheng Zun saat sedang melakukan inspeksi di desa. Kami menemukan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kami pun langsung mencoba menghentikannya. Tapi mereka malah terus menggangguku dan memaksaku. Ayah, itu semua ulah para perusuh itu. Bertindak semena-mena, tidak punya aturan, sama sekali tidak menganggap grup suku. Kau ini tidak berguna atau apa, bahkan tidak bisa melindungi kakakmu sendiri. Aku sudah membalas mereka untuk membela kakakku. Ayah, mereka adalah dalangnya, berniat jahat pada kakakku. Kita ini habisi mereka. Salah paham. Ini semua salah paham. Jangan pukul. Hentikan. Jangan pukul anakku. Masih berani bicara? Pukul dia sampai mati. Hentikan. Aku tahu salah. Tuan Ketua, kami buta dan tidak tahu. Tidak mengenali nona muda. Maafkan kami. Itu semua idenya dia. Dia yang merencanakannya. Presdir Su, kau. Maafkan aku. Kalau bukan karena kau, aku tidak akan berani melakukannya. Kak Hao. Jelas-jelas kau yang menyuruhku. Aku.
Kenapa sekarang kau berbalik dan tidak mengakuiku? Apa yang kau katakan? Ayah, selamatkan aku. Apa hubunganku denganmu? Siapa yang menyuruhmu menindas nona muda? Presdir Su, aku tahu salah. Desa Sijing kami memiliki pemandangan yang indah. Siapa sangka, membesarkan gadis kecil yang cantik ini. Aku memutuskan hubungan ayah dan anak dengannya. Aku tidak ada hubungannya denganmu. Iya, aku tahu aku salah. Aku mempermalukan desa Sijing. Maaf. Pukul terus. Ayah, sudahlah. Ayah. Ayah, sudahlah. Kamu telah menderita begitu banyak. Bagaimana bisa begitu saja dibiarkan? Ayah, masih ada orang yang terluka di sini. Bagaimana kalau kita bawa dia ke rumah sakit dulu? Cepat bawa ke rumah sakit. Baiklah. Ngomong-ngomong, tadi ada seorang bibi tua, terus melindungiku. Bibi. Ini dia bibi itu. Kamu menyelamatkan Yuan. Apa permintaanmu? Aku bisa memenuhi semuanya. Tidak perlu. Kalian bawa putriku ke rumah sakit. Aku sudah sangat berterima kasih. Kita pernah bertemu sebelumnya? Belum pernah. Kamu tidak bisa bicara? Sejak kecil tenggorokanku rusak. Tidak bisa bicara. Hei, Tuan Su, ini hanya wanita desa. Bahkan belum pernah melihat TV. Bagaimana mungkin dia mengenal Anda? Aku belum pernah keluar dari desa Sijing. Ini pertama kalinya melihat seseorang sepertimu. Orang hebat yang murah hati. Kenapa kamu begitu yakin? Aku belum pernah ke desa Sijing. Aku menebak saja. Halo, Tuan Su, pedagang manusia tahun itu. Ada kabarnya? Baik. Yuan, aku ada urusan. Harus pergi dulu. Baik. Jika terjadi sesuatu lagi, aku akan menyuruh orang untuk meratakan desa Sijing. Masih bengong di situ ngapain? Masih mau bikin masalah buat kakakmu? Cepat pergi dari sini. Dua orang ini, bawa ke kantor polisi. Awasi wanita itu untukku. Setiap gerakannya, kau akan dapat imbalannya. Nona muda. Lihatlah, masalah ini. Kedua anak itu sudah ditangkap. Tolong beri desa kami kesempatan. Nona muda, desa Sijing kami berada di lokasi terpencil. Akses transportasinya juga tidak berkembang. Sudah miskin selama beberapa generasi. Demi mata pencaharian penduduk desa kami. Tolong beri kami kesempatan. Ah iya benar. Desa kami, pemandangannya indah. Sumber daya wisatanya sangat melimpah. Anda begitu baik hati. Tidak mungkin tega melihat seluruh penduduk desa kami menderita. Betul sekali, lihat. Dan juga ini, kerajinan tangan warisan budaya tak benda. Jika perusahaan Anda mengembangkan proyek ini, pasti akan mendatangkan keuntungan besar. Burung kecil ini, punya siapa? Burung ini, punya siapa? Burung siapa ini? Jawab nona muda. Masa iya burung ini bukan milik kalian? Nona muda. Aku tahu burung ini punya siapa. Cepat katakan, sebenarnya punya siapa? Aku bisa memberitahumu, tapi kamu harus melepaskan anakku. Feng Hu. Asal kau mau memberitahuku, siapa pemilik burung ini, aku bisa mengabulkan apapun permintaanmu. Aku sepertinya pernah melihat seorang wanita membawa burung anyaman rumput. Iya. Istri Lin Zhengxi. Wanita yang tadi menyelamatkanmu, wanita itu Cheng Zun. Antar dia ke rumah sakit dulu. Aku baik-baik saja. Setelah aku kembali, segera bawa aku menemuinya. Dan juga anakku, bebaskan juga. Kenapa kamu membakar semua burung jerami kita? Membakar semuanya. Kalau nona muda Su melihatnya. Lalu kenapa? Masa iya, kamu juga berpikir dia mirip? Dia susah payah untuk keluar dan menjalani kehidupan yang baik. Jika mereka sampai tahu, kita tidak boleh mencelakainya. Aku mengerti. Sekarang aku akan pergi, membakar semua burung jerami milikku. Membakar semuanya. Asapnya banyak banget. Mau mati kecekik nih. Dasar perempuan sialan. Kamu ngapain sih? Jangan ditiup lagi. Aku sudah bilang jangan ditiup. Budek ya. Aku keluar minum-minum. Masak iya, kamu selingkuh, ya? Aku tidak.
Nggak ada. Muka kayak mau mati gitu, buat siapa? Ayah, gawat, ada masalah besar. Hari ini, ibu bisu ini, dan kakakku yang pincang, berkelahi dengan orang, cuma gara-gara orang luar, apa? Cucu menantuku di penjara gara-gara dia. Kenapa belum cepat bawa dia ke rumah kepala desa untuk minta maaf? Dasar perempuan. Ibu. Ngapain sih? Kayaknya, kalian berdua ini, nggak mau hidup lagi, ya? Demi orang luar, berani-beraninya menyinggung perasaan kepala desa? Dia itu nenekmu sendiri, dengar, ya, ayah tahu nggak? Hari ini kalau bukan karena nona muda Su, Zhang Tianhao pasti sudah hajar sampai mati. Ya terus kenapa kalau dipukul? Perempuan mana yang menikah, yang nggak pernah dipukul? Kamu siapa sih? Putri dari Su Group. Putri apaan tuh? Cuma gara-gara gadis kecil ini, kamu berani-beraninya menyinggung kepala desa? Selama aku di sini, jangan harap kalian berani menyentuhnya. Benar-benar benar, nona muda itu orang terhormat. Jangan coba-coba menyentuhnya, nona muda. Kami tidak berani menyentuhnya. Dasar perempuan tua sialan, masih belum kapok juga? Biarpun kamu putri dari keluarga kaya, kamu gak berhak melarangku mendidik menantu perempuanku sendiri. Dia sudah menyinggung kepala desa. Dia itu penjahat bagi penduduk desa Sijing. Ini urusan keluarga kami. Kamu jangan ikut campur. Kamu bukan nona muda apa-apa. Kamu memanggilku apa? Lin Mulan. Putriku, Lin Mulan. Putri keluarga Su. Kalau begitu, utang judiku di luar sana, sudah dilunasi seseorang, ya? Kakak. Uangmu itu, kasih aku sedikit dong, kakak. Penampilan ini, sama bocah sialan itu, memang mirip ya? Dia bukan putriku. Putriku, sudah lama dibunuh oleh kalian. Minggir kamu, mati apaan? Mayatnya saja tidak ditemukan. Mana mungkin dia mati? Dia waktu itu pasti melarikan diri. Ayah mabuk, ayah pasti salah lihat. Udah, minggir sana. Putriku, lihat penampilanmu sekarang, pasti sudah sukses, ya? Untungnya waktu itu, tidak jadi menikahkanmu dengan Zhang Tianhao. Lihat kamu sekarang, cantik begini. Harus dinikahkan dengan orang kota. Pasti dikasih banyak uang ya? Lepaskan, dia bukan Lin Mulan yang kamu bicarakan. Dia adalah putri dari keluarga Su kami. Burung ini. Kenal. Ibu. Masih bilang bukan Lin Mulan? Ini kan, burung yang dibuat oleh ibu dan anak sialan itu. Di rumah kita, banyak yang seperti ini. Aku ambilkan ya, tunggu sebentar. Dasar wanita jalang. Apa kau sengaja menyembunyikan burung itu? Sengaja tidak mau aku mengenali putriku? Kau. Lepas. Lihat ini, foto keluarga ini. Lihat, dia dan kamu. Mirip sekali, kan? Dan bekas luka di tanganmu ini. Sama persis, aku ingat dengan jelas. Nona muda Su, cepat pergi. Keluarga kami benar-benar tidak mengenalimu. Kalian tidak jujur. Kenapa semuanya sudah jelas di depan mata, tapi kalian masih tidak mengakuinya? Kenapa ibu tidak mau mengakui bahwa aku ini putrimu? Kenapa dulu ibu meninggalkan aku? Putri keduaku sudah meninggal. Kau bukan putriku. Cepat pergi. Keluarga kami susah payah baru saja mendapatkan satu burung phoenix emas. Tidak boleh sampai dia kabur. Benar-benar benar. Cepat tangkap dia. Bocah sialan. Tangkap dia untukku. Tangkap dia. Tangkap gadis ini untukku. Pakaikan gaun pengantin padanya. Aku tidak mau pakai. Nona muda, kamu kenapa? Perhatian untuk seluruh penduduk desa. Banjir bandang akan segera terjadi. Diminta semua penduduk desa untuk segera mengungsi ke tempat yang aman. Perhatian untuk seluruh penduduk desa. Banjir bandang akan segera terjadi. Diminta semua penduduk desa segera mengungsi ke tempat yang aman. Di sini sangat berbahaya. Ayo kita pergi dari sini. Lari. Cepat pergi. Ayah, ayo. Tidak ada uang lagi. Pergi ke tempat yang tinggi. Ayo.
Biarkan dia pergi. Kamu tidak apa-apa, cepat bangun. Wu. Yuan, keluar dari gunung ini. Jangan pernah kembali ke desa Sijing. Biarkan dia, ini sudah waktunya, cepat pergi. Mulan adalah pohon uangku, tidak boleh meninggalkannya. Ayah, jangan pindahkan lagi, banjir bandang akan segera datang. Ayo. Arusnya terlalu deras. Kita tidak bisa lewat depan, arusnya terlalu deras di depan, masih ada batu jatuh di depan. Berbahaya sekali. Naik ke lereng. Pergi. Naik, cepat. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Bagaimana ini? Bagaimana cara naik ke atas? Jangan buang-buang waktu. Ayo. Cepat pergi. Nenek, cepat pergi. Ayo. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Ayah, cepat. Ibu, aku memegangmu. Berikan tanganmu padaku. Cepat bantu aku. Ini terlalu berbahaya, kita harus terus naik. Abaikan saja wanita-wanita pembawa sial ini. Naik. Menyelamatkan hidup adalah yang terpenting. Di atas sini, terlalu berbahaya, kami juga tidak bisa naik. Bukan, tanahnya terlalu gembur, batu tidak bisa berdiri, begitu banyak orang. Apa yang kamu lakukan di sana? Jangan pedulikan aku. Tanahnya terlalu gembur, tidak bisa menampung begitu banyak orang. Apa yang kamu lakukan? Lempar dia ke bawah. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku ingin hidup. Cepat bantu aku. Kamu gila. Kamu gila. Lin Chaofan. Kamu yang gila. Kamu yang ingin membunuh kita semua. Lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Lepaskan. Jangan sentuh aku. Ibu, maafkan aku. Lepaskan. Lepaskan. Tanahnya masih terlalu gembur, masih belum bisa menampung beberapa orang ini. Semakin lama semakin tidak stabil. Bukankah itu? Masih ada satu lagi yang mencari kematian? Sialan. Ibu. Kakak, apa yang kamu lakukan? Ingat, di luar sana, harus bisa bertahan hidup, menjadi manusia seutuhnya. Cepat pergi. Jangan pernah kembali. Pergi. Tidak, kakak, aku tidak akan pergi. Pergi. Cepat. Cepat. Ibu. Nona. Aku ingin turun gunung. Aku harus menemukannya. Dia adalah Ibu. Kemanapun kau pergi, aku akan menemanimu. Sepertinya Mulan tidak hanyut. Ayah, aku mohon selamatkan dia. Apakah kamu gila? Mereka sendiri yang mencari kematian. Aku tidak ingin dikubur bersama mereka. Dia itu kakakmu. Dia kakakku. Saat dia masih hidup, dia tidak pernah memberiku sepeser pun. Sekarang dia sudah mati. Warisannya akan diwarisi oleh kita. Benar kan, ayah? Ku bilang padamu. Dan kalian semua. Kejadian hari ini. Jangan katakan sepatah kata pun. Kalau tidak, aku akan mengambil nyawamu. Ayo. Cepat, ayo. Ketua, saat kami tiba, pedagang manusia itu sudah meninggal dunia. Sudah bertahun-tahun. Kamu sebenarnya ada di mana? Nona muda hilang di desa Sijing. Hilang kontak. Dalam cuaca seperti ini dia berada di luar. Tanah longsor. Lalu apalagi yang ditunggu?
Segera minta helikopter untuk mencarinya. Ibu, kepanganmu cantik sekali. Seandainya ibu juga bisa bekerja di kota, ibu pasti bisa menjadi desainer hebat. Ibu dan kakak bisa mengepang burung kecil. Hanya aku yang tidak bisa. Ajari aku, Bu. Tidak apa-apa jika kamu tidak bisa. Ibu berharap kamu bisa seperti burung kecil sungguhan, bebas dan merdeka, terbang ke dunia luar sana. Apakah aku punya kesempatan untuk pergi? Burung yang mendambakan kebebasan, tidak akan pernah bisa dikurung. Yuan, ibu berharap kamu bebas, bahagia. Jika memungkinkan, jangan pernah mengingatku lagi. Ibu. Kamu di mana? Nona muda. Ayo. Ibu. Aku akan memanggil bantuan. Ibu. Aku pasti akan membawamu keluar. Jalan keluarnya sudah diblokir semua. Aku menggunakan batu dan ranting untuk membuat sinyal penyelamatan. Pasti akan ada yang datang. Maafkan aku. Aku masih menjadi bebanmu. Apa yang kamu bicarakan? Akulah yang tidak melindungimu dengan baik. Cheng Zun. Aku ingat siapa aku. Aku telah menemukan orang tua kandungku. Siapapun dirimu, kamu adalah orang yang akan selalu Cheng Zun lindungi, ingin lindungi. Jika kali ini, kita bisa kembali dengan selamat. Aku punya rahasia, yang ingin kukatakan padamu. Helikopternya datang, Yuan. Halo. Nona muda sudah ditemukan, cepat bawa ke rumah sakit. Aku butuh data semua orang. Nona muda, Anda sudah sadar? Di mana ibuku? Ibumu baik-baik saja. Anda koma selama seminggu. Setelah dia bangun, sudah kembali ke desa. Yuan. Nona muda, Anda sudah bangun. Anda masih memanggil saya Nona muda? Apakah Anda tidak mengenali siapa aku? Sebaiknya Anda tidak usah mengakui kerabat miskin seperti kami. Tidak ada gunanya bagimu. Kakak, waktu itu, kau menukarkanku, menikah dengan Zhang Tianhao. Sehingga aku bisa melarikan diri. Kakak, maafkan aku. Aku datang terlambat. Kakak, ku dengar kau sudah menemukan keluargamu. Selamat. Bagaimana kabarmu, Ibu? Ayah, terima kasih, telah membesarkanku selama ini. Yuan, apa yang kamu lakukan, Ibu? Aku ingat semuanya. Saat itu, aku melarikan diri karena dipaksa menikah. Jika aku tidak bertemu kalian, aku pasti sudah mati. Terima kasih. Aku pasti akan membalasnya. Budi baik kalian membesarkanku. Tapi hari ini, aku harus kembali ke desa Xijing. Kamu sudah menemukan keluargamu. Tentu saja kami senang. Apakah kamu sudah yakin? Saat kamu pergi, kamu terluka. Nah, apa kamu yakin? Aku sudah berjanji pada ibu dan kakak.
Aku harus membawa mereka pergi dari desa Sijing. Aku ingin orang-orang yang menindas mereka membayar harga yang pantas. Dia pasti tidak akan melepaskanku. Bagaimanapun juga, kamu akan selalu menjadi anak kami. Subruk akan selalu ada tempat untukmu. Kak, tenang saja, ini serahkan padaku, biar aku yang atur. Halo. Gadis liar Suyuan itu, orang dari desamu kan? Sebentar lagi dia akan kembali. Jangan biarkan dia pergi hidup-hidup. Lalu, bagaimana dengan CEO? Dia sudah memutuskan hubungan dengan keluarga kita. Putus hubungan, kenapa masih takut? Lakukan apa yang kukatakan. Kalau tidak, jangan harap kau bisa bertemu putramu lagi. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku akan mengaturnya sekarang. Kakak ipar, kau harus menyelamatkanku. Kakak iparmu yang membuat kami di penjara selama setengah bulan. Kau masih punya muka untuk datang menemuiku? Bukan, kau dan kakakku. Apa yang bisa kulakukan? Kakakku sekarang, nona besar keluarga Su. Dia sekarang kaya raya. Dia sekarang sangat kaya. Biar kukatakan padamu, dia sama sekali tidak mengakui adik laki-lakinya yang miskin ini. Kalau begitu, hal-hal yang kulakukan sebelumnya, dia pasti tahu. Kalau begitu, aku tamat. Biar kukatakan. Jelaskan dengan jelas. Maksudmu Suyuan adalah Lin Mulan? Iya. Aku di rumah sakit. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Mereka benar-benar saudara. Ini benarkah? Mana mungkin aku membohongimu, kakakku. Jadi, bagaimana menurutmu? Mereka datang ke desa. Kenapa tidak mengakuiku? Menurutku, mereka pasti tidak mau memberiku uang. Wanita cantik itu memang licik dan jahat. Bagaimana caranya aku bisa mendapatkan sedikit uang? Hei, tanya kami, katakan. Dia akan segera kembali. Dia pasti akan menjemput ibuku. Saat itu, kita cari cara tahan dia. Saat itu nanti, kakak, kau cari cara taklukkan kakakku dan selesaikan semuanya. Kalian berdua, nasi sudah menjadi bubur. Saat itu nanti, kalian berdua adalah kakak iparku. Uang ini, itu bukan milikku. Tidak mau memberi pun harus memberi. Benar juga kalau begitu. Baiklah, kita sepakati seperti itu. Oh iya, kakak, saat itu nanti mereka berdua kembali. Aku akan memberitahu kalian berdua sesegera mungkin. Apa aku tidak punya mata? Perlukah aku kau beritahu? Cepat pergi sana, jangan menghalangi pandanganku. Kakak, kamu baik-baik saja kan? Kamu tidak menyangka, kan? Aku masih bisa hidup untuk bertemu denganmu lagi. Selama kamu hidup bahagia, ibu melihat dari kejauhan. Itu sudah cukup. Ibu tidak bisa membebanimu. Ibu, sekarang aku sudah mampu dapat memberimu kehidupan yang lebih baik. Ikutlah denganku. Tidak, aku tidak akan pergi. Ibu, dengarkan aku saja. Masih mau kabur? Sudah kubilang, kamu itu putriku, Lin Mulan. Kamu tidak mau mengakuinya sampai mati. Dan sekarang kau malah membuat adikmu masuk penjara. Apakah kau ingin melenyapkan keturunan keluarga Lin? Kalau tidak, apa? Siapa yang berani menindas ibuku? Jangan salahkan aku jika aku berubah menjadi kejam. Kamu. Aku harus membawa ibuku pergi. Gadis kedua, kamu sudah sukses. Ingin mengajak kami menikmati kebahagiaan. Masih punya hati nurani juga. Tapi jika kau begitu saja membawa ibumu dan kakakmu pergi, pasti tidak bisa. Betul sekali. Kau bawa pergi semua anggota keluargamu. Siapa yang akan mengerjakan pekerjaan rumah? Siapa yang akan mencuci baju? Siapa yang akan memasak? Nenekmu sudah setua itu. Kau biarkan dia melakukannya sendirian? Di matamu, anak perempuan, istri, ibu, semuanya pembantu gratis. Kamu sendiri tidak punya tangan dan kaki. Apakah kamu menggantungkan kue di leher? Kau sendiri 3 hari kemudian akan mati kelaparan. Aku yang menghidupimu selama belasan tahun. Bagaimana kau bicara padaku seperti itu? Jika saja dulu bukan aku memaksamu untuk menikah dengan Zhang Tianhao, bagaimana mungkin kau bisa kabur? Bagaimana mungkin kau memiliki hari ini? Kau bisa seperti hari ini berkat ayahmu ini. Kau pantas disebut ayah. Berani sekali kau memelihara babi betina di rumah. Melahirkan anak bisa dijual seharga 200 yuan. Kenapa aku melahirkan anak keturunan tidak berbakti sepertimu? Aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu sepertimu. Aku tidak tahu malu. Sekalipun aku tidak tahu malu, aku tetap ayahmu. Darah yang mengalir di tubuhmu adalah darah keluarga Lin. Biar kukatakan padamu, putrimu,
Lin Mulan, sejak 12 tahun yang lalu, sudah mati. Mulai sekarang, bubar saja. Berani-beraninya kamu di depan orang tua, membanting mangkuk. Kamu mau mengutukku mati? Dia itu nenekmu, gadis sialan. Dia tidak pantas. Kamu tunggu sampai kamu dan dia tua, tidak bisa berjalan lagi. Aku akan setiap bulan tepat waktu mengirim uang saku. Setiap tahun akan datang menjenguk 2 kali. Aku berharap kalian merasakan segala macam penyakit, berumur panjang sampai 100 tahun. Keluarga Lin kami bagaimana bisa membesarkan anak durhaka sepertimu? Aku sarankan kamu pikirkan baik-baik, baru bicara denganku. Lin Chaofan sudah masuk penjara. Di penjara selama 3-5 tahun. Itu masih sedikit. Kalau rentenir datang ke rumah, siapapun yang kehilangan lengan atau kaki, aku tidak peduli. Apa kamu masih punya hati nurani? Aku dan nenekmu sudah tua renta. Kamu tidak bisa memaksa kami mati, kan? Mengingat kami sudah membesarkanmu selama ini. Bantulah adikmu membayar utangnya. Pergi. Minggir. Ibu, kakak, selagi mereka belum menyadari, ayo kita pergi cepat. Lihat kemana kamu lari. Berhenti. Mau kemana? Nona Su. Aku harus memanggilmu. Kamu ingin berinvestasi di desa kami. Aku sangat menyambutnya, tapi kamu mau membawa orang pergi. Itu tidak bisa. Hei, aku tanya ya. Katamu keluarga Lin kami mengeluarkan mahar sebanyak ini, menikahi orang seperti ini. Dia tidak mau melahirkanku. Kamu malah ingin membawanya pergi? Kamu mau makan kotoran? Aku punya banyak, hanya saja kamu tidak punya nyawa untuk mengambilnya. Zhang Tianhao, kamu terhadap kakakku, menahan secara ilegal, memukul dan menyiksa, dihukum 10-8 tahun penjara. Itu masih ringan, dan kalian semua, semuanya adalah kaki tangan, satu orang pun tidak akan lolos. Hari ini, aku harus membawa mereka keluar dari gunung ini. Minggir. Beraninya kau menangkap istri orang lain? Ya, kamu melakukan ini, akan merusak kebajikan dan mendapat balasannya. Kalau Tuhan mau membuka mata, harus menyambarnya dengan petir. Bahkan jika itu membunuhku, Lin Zhaoxia, ku bilang padamu, hari ini kamu tidak akan bisa pergi. Zhang Tianhao, kamu setiap hari minum alkohol dan memukuli orang. Aku menikah denganmu selama ini. Tubuhku di mana-mana, tidak ada satupun tempat yang utuh. Zhang Tianhao, aku mau bercerai denganmu. Sialan, kamu berani-beraninya minta cerai denganku? Ku bilang padamu, kamu hidup, adalah orang keluarga Zhang. Kamu mati, juga harus menjadi hantu keluarga Zhang. Hantu keluarga Zhang. Kakak, selama 12 tahun ini, kau telah menggantikanku, menanggung begitu banyak penderitaan. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkanmu menderita sedikit pun ketidakadilan. Lin Mulan, ingin membawa pergi kakakmu, boleh saja. Jika ingin membawa pergi Lin Zhaoxia, harus 1 tukar 1. Menjadi menantu perempuan keluarga Zhang kami. Menantu perempuan, aduh, kepala desa, sempoa Anda ini, benar-benar lihai. Ayam betina yang tidak bisa bertelur, menukar dengan seorang gadis perawan. Mengapa keuntungannya, semua diambil oleh kalian? Dia, Lin Mulan, ingin menikah, juga harus menikah dengan putraku, Feng Hu. Dia itu masih perjaka, benar, baiklah, baiklah, baiklah. Kita bicarakan itu nanti, padamkan api mereka, jalanan tidak terlihat jelas, mereka tidak akan bisa pergi. Baiklah, akan kulihat siapa yang berani menghentikanku. Hentikan mereka, minggir. Cepat pergi. Nona muda, aku datang untuk menjemputmu pulang. Dia bukan anak kandung keluarga Su, masih memanggilnya Nona muda. Mungkinkah mengenal ayah baptis semacam itu? Kau pantas memanggilnya Nona muda, membicarakan orang lain di belakang. Sepertinya aku sudah terlalu sopan padamu. Siapapun yang berani menghalangiku, mati. Hentikan mereka, aku beritahu kalian, tidak akan bisa dihentikan. Kalian tidak akan mendapatkan sepeser pun. Betul. Tidak boleh pergi. Mau uang? Aku punya banyak. Ibu, ini. Uang arwah ini. Untuk kalian para makhluk busuk, untuk mengantar pemakaman. Kakak, ada apa denganmu? Istriku, cepat bawa kakakku ke rumah sakit. Baiklah, kalian pergi duluan. Istriku.
Mundur. Mundur. Dokter. Di dalam itu istri saya. Bagaimana keadaannya sekarang? Bukan, dia benar-benar istri saya. Kami punya surat nikah. Kau percaya padaku atau tidak? Kubuktikan padamu. Nyonya Lin kesehatannya kurang baik. Susah sekali hamil. Harus dijaga kesehatannya dengan baik. Jika sampai keguguran, ingin punya anak lagi akan sulit. Istriku, aku datang menjengukmu. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Aku suaminya. Aku punya surat nikah. Urusan apa denganmu? Keluar kau. Istriku, aku salah. Aku pasti akan berubah menjadi lebih baik. Menjadi orang baru. Sekalipun kau tidak melihat mukaku, kau juga harus melihat. Demi anak, setidaknya untuk memberikan keturunan bagi keluarga Zhang. Singkirkan tangan kotormu ini. Aku salah. Selanjutnya, kalau aku minum alkohol lagi, dan aku memukulmu lagi, aku akan tersambar petir sampai mati saat keluar. Apa kau pernah mendengar perkataan ini? Ada beberapa pria yang suka berlutut dan bersumpah, dan menamparkan wajah mereka sendiri. Sumpah dari pria seperti ini sama saja dengan gonggongan anjing. Anjing tidak akan pernah bisa memuntahkan gading gajah. Lin Mulan, kenapa kamu begitu tidak bermoral? Aku tidak ingin melihatmu sekarang. Keluar. Baiklah, kalau begitu aku akan datang lagi besok. Aku akan membuatkanmu sup ya. Membuat sup. Kak, tubuhmu sekarang kenapa sangat lemah? Saat hamil sebelumnya dipukuli olehnya, keguguran sekali. Dokter bilang, aku mungkin tidak akan pernah lagi bisa hamil lagi. Tapi sekarang aku hamil. Aku ingin menjaga anak ini. Kak, sebaiknya kau bercerai saja. Kamu bisa membesarkan anak itu sendiri. Aku bisa mencarikanmu dokter terbaik dan juga ahli gizi. Tapi aku tidak ingin anakku tumbuh tanpa ayah. Ayah, bertemu dengan ayah seperti ayah kita, yang hanya tahu menjual anak perempuannya. Apa gunanya? Lebih baik lupakan saja Yuan. Aku dibesarkan di pedesaan. Tidak terbiasa tinggal di kota. Aku akan kembali ke desa Sijing. Kembali. Kamu kalau kembali cuma akan melahirkan dan membesarkan anak. Seumur hidupmu tidak akan bisa keluar dari sana. Bahkan di kehidupan selanjutnya pun tidak akan bisa. Bu, kedatanganmu tepat waktu. Cepat bujuk kakak. Biarkan tuan-tuan kembali. Bagaimana bisa kamu bicara begitu? Apakah kamu mau kakak mengulangi kesalahan yang sama sepertimu? Ibu seumur hidup ini. Ibu berharap kamu bisa hidup bahagia. Bu, tapi kakak masih muda. Dia masih punya kesempatan. Tidak bisa karena anak, lalu menyerah pada kehidupan masa depan. Atau, kamu beri mereka sedikit uang. Bu, mereka sudah memperlakukanmu seperti itu. Bagaimana kamu masih bisa membela mereka? Jelas-jelas dulu kamu melakukan segala cara untuk membawa kami melarikan diri. Kakak, bukankah kau yang bilang ingin aku membawamu pergi dari sini bersama? Sekarang aku sudah datang. Kenapa kamu tidak mau pergi denganku? Apakah kamu berharap anak ini setelah lahir harus hidup di lingkungan yang penuh kekerasan seperti itu? Baiklah. Kalau begitu, tunggu sampai kesehatanmu lebih baik. Aku akan membawamu. Dan juga ibu. Pergi dari sini. Kak, sudah kubilang, kan, ada pria yang tidak ada bedanya dengan anjing. Yuan, aku akan bicara dengannya sebentar. Baiklah. Istriku. Anak ini akan tetap bersamaku. Surat cerainya. Yuan akan menyuruh orang untuk mengirimkannya. Kamu sudah hamil. Kenapa masih mau bercerai denganku? Jangan dengarkan adikmu. Dia belum pernah berkeluarga. Apa yang dia tahu? Kamu sudah pernah berkeluarga. Kamu sudah membuat 2 istri mati. Apa kamu mau membuatku mati juga? Aku akan berubah. Pernikahan ini, kamu benar-benar harus mengakhirinya. Pernikahan ini harus aku akhiri. Karena aku tidak punya banyak nyawa. Memberimu 1 kesempatan lagi. 1 kesempatan lagi. Sudahlah, Kak. Tidak usah bicara dengannya lagi. Kita pulang. Ayo. Jangan pergi. Jangan pergi. Aku mohon. Kamu begini saja, membawa anakku pergi. Dia bahkan belum pernah makan. Dengan tangan ayahnya sendiri, masakannya. Anggap saja aku memohon padamu.
Beri aku satu kesempatan, ya? Lin Zhaoxia, aku dulu memang bukan suami yang baik, tapi aku sungguh ingin menjadi ayah yang baik. Aku mohon padamu, beri aku satu kesempatan saja, ya? Sebenarnya kamu mau apa sih? Aku hanya ingin dia pulang ke rumah denganku, makan bersama, mengadakan pesta kecil, memberitahu para leluhur. Keluarga Zhang sudah punya penerus. Aku hanya ingin dia pulang denganku, mengadakan pesta kecil, memberitahu para leluhur. Keluarga Zhang sudah punya penerus. Kak, kalau kakak khawatir, ikut saja dengan Yuan. Bawa tuan-tuan pulang sebentar. Ibu juga ingin melihat desa untuk terakhir kalinya. Tidak akan kembali lagi. Kalau begitu, pulanglah sekali lagi. Baiklah. Ayo, Kak. Ayo. Kita bersulang. Betul. Istriku, makan yang banyak. Semuanya aku masak sendiri. Tidak perlu saat ini bertingkah baik. Lagi pula, setelah makan ini, keluarga kita akan bubar. Anggap saja ini untuk memberi nutrisi untuk anak. Makanlah sedikit, jangan banyak bicara. Surat cerainya, cepat tanda tangani. Kakakku, akan aku yang urus. Baiklah, aku tanda tangan, tapi aku masih ada satu hal lagi. Kamu masih ada urusan apa, istriku? Bisakah kamu untuk terakhir kalinya menemaniku ke kuil leluhur di kaki gunung? Kalau tidak, kehamilanmu ini, aku benar-benar tidak bisa menjelaskannya kepada para leluhur. Makanannya sudah habis. Kenapa kamu belum selesai juga? Yuan, biarkan tuan-tuan yang pergi. Tidak akan pernah kembali lagi. Betul. Ibumu benar. Dinikahi dengan meriah seperti ini. Bercerai juga harus dilakukan dengan baik-baik. Iya. Benar, kan? Baiklah. Kalau begitu, aku tanda tangan sekarang. Selesai. Bagaimana kalau selama hari masih terang, kita pergi sekarang? Baiklah. Yuan, ada apa? Kepalaku sedikit pusing. Kamu tunggu di sini sebentar. Kami akan segera kembali. Apa yang kamu lakukan? Biar kamu bertingkah. Tidakkah kamu berakhir di tanganku? Membiarkanmu menelepon? Kembalikan padaku. Masih ingin membawa orang pergi? Satu orang pun tidak akan bisa kau bawa pergi. Apa yang disebut putri keluarga Sugruk? Bukankah dia hanya seorang gadis? Ku beritahu ya, setelah tidur denganku, aku akan membantumu mengambil alih seluruh keluarga Su. Kita berdua, bersama-sama menikmatinya. Bajingan. Sudah menyuruh semua orang pergi. Siapa yang bisa menyelamatkanmu hari ini? Nona. Jangan pukul lagi. Aku merasa sedikit tidak enak badan. Bawa aku pergi. Pergi. Nona, aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Apakah kamu tahu siapa aku? Terakhir kali kita terjebak di gunung. Aku bilang setelah kita selamat. Aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Aku menyukaimu. Mana Yuan? Mungkin di dalam pengap, jadi dia pergi keluar. Oh, iya. Bagaimana kalau kita mencarinya di luar? Sudah ku bilang, pasti dia sudah pergi keluar. Betul. Minggir. Adikku mana? Tidur. Aku sudah menidurinya. Kamu. Istriku, kamu kenapa? Darah. Cepat bawa ke rumah sakit. Apa?
Kakakku kenapa-napa, dokter. Bagaimana keadaan istriku? Apakah dia merasa tidak nyaman? Kenapa dia menangis? Bayinya tidak bisa diselamatkan. Apakah karena kemampuan medis Anda buruk? Kondisi tubuh ibu hamil tidak baik. Pada dasarnya, ingin mempertahankan bayi itu sangat sulit. Saya sudah berpesan kepada Anda. Jangan biarkan dia terangsang. Kak, kenapa kamu datang? Kenapa aku tidak bisa datang? Lalu aku harus kemana? Tunggu saja sampai di penjara. Kali ini, aku tidak akan melepaskanmu. Kak, kamu baik-baik saja, kan? Aku baik-baik saja. Bagaimana bisa baik-baik saja? Cucu perempuanku sayang. Kamu sangat manis. Semuanya karenamu, putriku. Menjadi seperti ini, kamu harus membayar ganti rugi. Aku juga tidak ingin seperti ini. Kalian berdua, ayah dan anak, sok polos. Cucu perempuan kesayanganku, ke rumah kalian, tidak pernah merasakan hari yang bahagia. Sekarang, keguguran lagi. Itu semua salah kalian. Ibu jadi beban kalian. Ibu, ini bukan salah ibu. Ibu, bayinya sudah tidak ada, tapi aku malah merasa lega. Hidup ini seharusnya dijalani untuk diri sendiri. Nanti kamu juga akan punya anak. Aku akan menganggapnya seperti anakku sendiri. Anak kandung sendiri. Bukankah itu bagus, Kak? Ayo, kita bersama-sama keluar dari gunung ini. Apa yang ada di balik gunung itu, Kak? Kebebasan. Kemakmuran, kita benar-benar salah. Nanti, masih bisakah ke kota, menjenguk mereka? Kenapa kakakku tidak bisa ditemukan? Suruh orang membawa fotonya ke desa Xijing, mencari dari rumah ke rumah. Nenek, ku dengar, Su Yuan menemukan orang tua kandungnya. Kalau begitu, gadis sialan itu sudah menemukan orang tua kandungnya. Cepatlah. Ayahmu harus mengusirnya. Aduh, Anda bicara begini, saya jadi kesal. Ayahku tidak hanya tidak mengusirnya, tapi malah membawanya ke kota. Apa? Astaga. Lihat Su Yuan, di rumah, didukung oleh ayahku, di perusahaan, memiliki hak kontrol saham yang sebenarnya. Apakah dia akan memisahkanku dari cucuku di masa depan? Aku bahkan tidak tahu. Aku tidak akan pernah membiarkan gadis kecil liar itu, dengan cucuku tersayang, merebut warisan keluarga. Besok aku akan menemuinya, untuk mencari tahu situasinya. Nenek memang paling sayang padaku. Bu, Kak, mulai sekarang, inilah rumah kita. Kamu membawa kami ke kota. Orang tua angkatmu, tahu, kan? Tenang saja, Bu, mereka juga berpesan padaku, untuk lebih banyak menemanimu. Mereka benar-benar orang baik. Baju ini besok harus pergi, membelikanmu 2 pasang lagi, lalu harus ke rumah sakit, untuk pemeriksaan ulang, sekalian periksa tenggorokan ibu, bagaimana keadaannya. Sekarang teknologi medis sudah sangat maju, siapa tahu, bisa menyembuhkan tenggorokan ibu. Benar-benar orang desa, seperti belum pernah melihat dunia luar. Bagaimana menurutmu yang ini? Yang ini bagus. Aneh, ya? Menurutku yang ini, kamu pakai pasti cantik. Itu Su Wenting. Nenek, kenapa nenek memanggilku terburu-buru begini? Ada apa, Ziyue? Kamu cepat usir mereka, seluruh keluarganya. Nenek, aku juga mau, tapi aku, gunakan cara apapun. Pikirkan segala cara, segera usir mereka. Nenek, ada apa denganmu? Cucuku sayang. Sekarang aku tidak bisa menjelaskannya padamu. Intinya kamu ingat, lebih baik jangan biarkan orang tuamu bertemu dengan mereka. Kalau tidak, harta keluarga Su kita tidak akan ada bagianmu. Baiklah, nenek, aku mengerti. Biar aku pikirkan caranya. Pergi.
Habisi mereka, orang-orang udik ini. Tenang saja, serahkan padaku. Itu saja. Tolong bantu saya membayar. Wah, bukankah ini Nona Su? Aku sudah bilang kenapa. Mencium bau apek. Ternyata Nona Su membawa sekelompok orang kampung. Berbelanja, beraninya kau menghina keluargaku. Oh ya, kau sama sekali bukan Nona Su. Hanyalah seekor ayam hutan dari gunung. Karena kau sudah menemukan orang tua kandungmu. Kenapa masih berani-beraninya menempel di keluarga Su, menggunakan uang keluarga Su untuk mereka? Apa, CEO Su bukan putri kandung? Sekarang tahu diri, menjilat orang yang salah, Tuan Muda Su lah. Pewaris tunggal, cepat usir mereka, keluar, berani-beraninya. Meskipun aku bukan Nona keluarga Su, tapi aku juga dari karyawan magang. Selangkah demi selangkah sampai hari ini, bergantung pada kemampuanku sendiri. Berani-beraninya bicara macam-macam di sini, kedengarannya bagus. Kalau tidak ada bantuan keluarga Su, kau yang bahkan tidak lulus kuliah. Tidak pantas membawakan sepatu dan kartu ini. Uang sepeser pun bukan bergantung pada keluarga Su atau Su Group. Yuan, bagaimana kalau baju-baju ini tidak jadi beli? Ayo kita pulang. Tidak apa-apa. Dan kamu, bagaimana cara kerjanya? Sembarang orang boleh mencoba pakaian di toko, kalau pakaian yang sudah mereka coba tertular bau miskin. Pekerjaanmu ini tidak mau lagi? Iya, salahku. Nona Su, bagaimana kalau Anda membeli semua pakaian yang sudah dicoba oleh dua wanita ini? Kalau tidak, pekerjaanku akan sulit. Baiklah. Kalau begitu kartu ini saat aku di luar negeri belajar, uang yang kudapat sendiri, tidak bergantung pada grup Su. Kamu gesek kartu ini. Katamu tidak bergantung berarti tidak bergantung? Siapa yang tahu kalau kamu tidak diam-diam mentransfer aset? Apa maksudmu? Uang yang kuhasilkan sendiri, tidak bisakah aku menghabiskannya? Artinya, orang desa seharusnya kembali ke desa. Jangan keluar dan mempermalukan diri sendiri. Aku baik hati, jadi aku berpikir untuk membantumu mempertahankan pekerjaan ini. Pakaian yang sudah mereka coba, aku mengambil semuanya. Bawa mereka ke pintu. Bakar semuanya. Ini, cepat lakukan apa yang kukatakan. Kita lihat siapa yang berani bergerak. Halo, manajer uang, segera ke sini. Su Yuan, apa yang kamu inginkan di sini? Kewibawaan CEO, cocoknya orang desa sepertimu. Hati-hati dengan orang-orang di sekitarmu. Dua ayam hutan ini tidak beruntung. Punya uang untuk dibelanjakan tetapi tidak punya umur untuk menikmatinya. Bahkan Su Ziyue tidak berani berbicara seperti itu denganku secara langsung. Kau ini siapa? Apa yang bisa saya bantu? Pak, wanita yang berniat jahat ini usir keluar. Baik. Suatu hari kamu akan diusir oleh ketua. Kita lihat berapa lama lagi kamu bisa bersikap arogan. Meskipun kamu membenciku, aku tetaplah CEO Grup Su. Sampai suatu hari, kamu duduk di posisiku ini, baru boleh menunjuk-nunjuk. Enyah. Ibu. Kakak. Aku di sini. Aku tidak akan pernah membiarkan orang lain menindas kalian. Yuan, bertahun-tahun kamu berjuang di tempat kerja. Terlihat glamor di luar, tetapi kenyataannya di balik itu pasti sangat pahit, kan? Semuanya telah berlalu. Lagi pula, bahkan masalah sepele ini tidak bisa ditangani. Lalu untuk apa aku menjadi CEO ini? Hanya pajangan? Dialah, ketua sudah salah mempercayainya, bahkan berkomplot dengan keluarganya, mentransfer aset Su. Aku bilang wanita ini, kenapa begitu arogan? Ternyata kau yang mendukungnya di belakang. Ya. Beraninya kau bicara seperti itu pada kakakku? Hah, urusan keluarga Su kami, kapan giliranmu menimbulkan perselisihan? Kakak, aku salah sebelumnya, aku sudah mengerti sekarang. Kita semua adalah keluarga, seharusnya hidup rukun. Begini saja, Hotel Tianlin mengadakan jamuan makan malam permintaan maaf. Kalian harus datang. Kakak, Tianlin sekarang dikelola olehku. Bimbing aku ya, kalau begitu. Apakah ayah dan ibu akan datang? Ayah dan ibu sedang pergi untuk urusan bisnis. Tunggu mereka kembali, kita di rumah berkumpul lagi. Boleh, kami akan datang saat itu. Kak, kalau begitu aku pergi dulu. Karena dia bermaksud baik, aku ingin memberinya hadiah pertemuan. Bu, biar aku yang menyiapkan. Tidak usah, biar aku saja. Baiklah, ayo pergi. Ayo, Bu, makan sayurnya. Bengong aja ngapain? Cepat, minta maaf pada kakak dan ibuku. Iya, maafkan aku. Aku salah menilai orang. Mohon semuanya, jangan salahkan aku. Tenggorokan ibuku sedang tidak enak. Tidak bisa minum alkohol. Kak, apa kau merasa dia tidak tulus, tidak memaafkannya? Ayo, habiskan teko ini.
Tunggu dulu. Apa yang kau lakukan, Kak? Begini. Harus ada caranya minta maaf, kan? Ibu kita belum memaafkannya. Ya, minum terus sampai ibu memaafkannya. Kakak kita juga. Jangan minum lagi. Aku mewakili ibuku, menerima permintaan maafmu. Nah, gitu dong, Kak. Aku minum untukmu lagi. Kudengar kau sudah bercerai. Kabar baik. Semoga kau segera menemukan kebahagiaan baru. Kakak, aku juga minum untukmu. Maafkan aku sebelumnya. Memiliki mata tetapi tidak mengenali Gunung Tai. Kesehatan kakakku sedang buruk. Tidak bisa minum lagi. Perutku agak sakit. Aku ke toilet sebentar. Aduh, perutku sakit sekali. Kak, kita harus minum bersama. Semoga kita melupakan masa lalu. Kedepannya, sama-sama bekerja keras untuk perusahaan. Halo, Nyonya Lin. Toilet di sini sedang tidak bisa digunakan. Silakan ke lantai atas. Kau sudah banyak bekerja keras untuk perusahaan. Aku yang bertanggung jawab mengurus rumah. Mengurus ibu dengan baik. Bu, aku keluar sebentar untuk mengangkat telepon. Aku minum untukmu. Sebelumnya aku yang tidak tahu diri. Mohon maafkan aku. Aku minum sampai habis. Silakan makan. Kakak. Setelah kau sehat, aku akan mengaturnya untukmu masuk ke perusahaan. Orang kita sendiri, lebih tenang menggunakannya. Aku sudah menyiapkan. Ada masalah di hotel. Kenapa panik? Tidak lihat kita semua sedang makan. Masalah besar. Ketua Su yang ditaruh di lantai atas. Ruang pameran kalung ruby hilang. Barang sepenting itu bisa-bisanya hilang. Penjaga keamanannya makan gaji buta. Aku juga tidak tahu kenapa sistem alarm ini tidak terpicu. Berani-beraninya melempar tanggung jawab. Hal yang paling penting sekarang adalah menemukan kalung itu, kata pelayan. Hanya Nona Lin yang naik ke atas. Apa maksudmu? Beraninya kau mencurigai keluarga kita sendiri? Tidak berani. Tidak berani. Aku hanya datang ke sini untuk mencari tahu situasinya. Aku tidak pergi ke ruang pameran. Aku baru saja ke toilet. Di dalam bilik toilet juga ada. Meskipun ada orang, kau tidak perlu naik ke lantai atas, kan? Aku terlalu banyak minum. Aku tidak tahu. Tadi ada seorang pelayan menunjukkan jalan kepadaku. Lalu aku pergi ke sana. Omong kosong. Sebaiknya kita periksa. Kalau tidak ada apa-apa, kenapa aku tidak boleh menggeledah? Aku baru saja pergi sebentar. Kalian ini sedang apa? Kalung yang ayah simpan di ruang pameran lantai atas hilang. Kebetulan sekali, hanya kakak tertua yang naik ke atas. Kalau begitu, menurutmu apa kita perlu menggeledah atau tidak? Bagaimana cara membuktikan bahwa dia tidak bersalah? Kakak perempuanku, bagaimana mungkin mencuri? Nona, hasilnya menunjukkan, memang hanya dia yang naik ke atas. Nona, jangan bilang kau melindunginya. Bagaimana mungkin? Kak, tidak apa-apa, kamu baru saja sakit dan keguguran. Memakai ini sangat normal, bagaimana bisa? Sekarang kau puas? Tidak mungkin. Barangnya, pasti ada di tas wanita tua itu. Geledah. Suzy Yue, jangan keterlaluan. Ketemu. Bukti kuat, apalagi yang bisa dikatakan? Bukan begitu, kalung ini milikku. Pasti si Lin Chaoxia yang mencuri kalung itu, lalu menyembunyikannya di tas wanita tua itu. Aku tidak melakukannya. Tertangkap basah. Masih ingin mengelak? Kau sengaja menjebakku, kan? Kak, jangan bicara seperti itu. Kita ini keluarga. Aku bisa saja tidak melapor polisi. Kamu harus membawa mereka kembali ke desa. Kalung ini. Kak, aku percaya kalian. Tidak mungkin mereka mencuri, benarkah? Kalau begitu, aku terpaksa menangkap mereka. Kalung ini sangat berharga. Tunggu saja. Merasa bosan di penjara? Wanita tua itu sudah belajar mencuri ya, grup Su kami. Apa kau masih ingin mendapatkan bagian? Kau pikir kau ini siapa? Ayam hutan memakai bulu merak. Benar-benar menganggap dirinya burung phoenix. Kembalikan padaku. Jangan sentuh ibuku. Apa yang kau lakukan?
Ziyue, beraninya kau menyentuhnya, ribut-ribut apa ini? Yuan, dua orang ini, ibu kandungmu dan kakak perempuanmu, kenapa tidak memperkenalkan mereka, Bu? Kak, ini ibu dan ayah angkatku selama bertahun-tahun ini, berkat mereka yang telah merawatku. Terima kasih sudah merawat Yuan. Ibuku bermaksud, terima kasih atas perhatian kalian. Memang seharusnya berterima kasih untuk kami membesarkan putri seperti Yuan, bukan? Kau masih saja mengobrol apa? Kau belum tahu? Nenek tua ini dan putrinya mencuri barang. Ibuku tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Berani-beraninya bicara bohong. Yang dipegangnya, bukankah itu barang curian? Ayah, lihat, tertangkap basah. Ini bukan punyaku. Batu permata di kalung koleksiku adalah tiruan dari kaca. Ini yang asli, tidak mungkin. Ayah, kau menyimpan kalung palsu untuk apa? Jangan-jangan kau membela mereka, sengaja membohongiku. Keterangan pameran menulis dengan sangat jelas, aku mengoleksi ini karena ini dirancang oleh keluarga suku sendiri yang mendesainnya. Bu, kalung yang kau siapkan, kenapa bisa yang ada di lemari pajangan lantai atas? Sama persis. Bu, kalung yang ibu siapkan, kenapa bisa sama dengan yang ada di lemari pajangan lantai atas? Persis. Jangan bertingkah lagi, Bu. Kenapa ibu masih membela mereka? Kami pernah bertemu. Bagaimana kau melakukan pekerjaanmu? Mana kalungnya? Aku tidak tahu. Seharusnya masih di dalam tas itu. Aku cari dulu. Ayah, waktu itu di desa Sijing, ada yang menindasku. Ada seorang ibu yang menyelamatkanku. Ternyata dia ibuku. Kau sangat berubah. Aku sampai tidak mengenalimu. Su Ziyue, apa yang kau lakukan? Ayah, membuat kalung palsu, lalu menaruh yang asli ke dalam lapisan tas butut itu. Ayah, orang seperti ini tidak tahu diuntung, tidak bisa dibiarkan. Cepat usir mereka. Sudah cukup keributannya, kau memukulku. Aku berbaik hati membantumu menangkap pencuri. Kau malah membela sekelompok pencuri, memukulku. Apakah aku ini anak kandungmu? Ziyue, bagaimana kau bicara pada ayahmu seperti itu? Apa salahku? Merekalah yang punya niat buruk. Sebenarnya siapa pencurinya? Tuan Muda Su, kau seharusnya tahu, kan? Bagaimana sebenarnya situasinya? Sebaiknya Anda, pelayan ini sendiri, katakan padaku sejujurnya, dengan jelas. Adalah manajer Sun. Dia menyuruhku pergi ke atap untuk mengambil kalung itu dan meninggalkannya di ruang peralatan. Seseorang akan datang untuk mengambilnya. Siapa yang akan mengambilnya? Saya tidak tahu. Dia juga berkata, menyuruhku untuk mencari kesempatan untuk membawa Nona Lin ke atap. Nona Lin tidak familiar dengan tempat itu dan telah minum alkohol. Saya hanya menunjuk secara acak. Dia akan mengikutinya. Jadi, semua ini telah Anda rencanakan. Kau memfitnahku. Manajer Sun, orang-orangmu, bagaimana berani memfitnahmu? Ayah, manajer Sun telah mengelola hotel selama bertahun-tahun. Tidak mungkin dia. Bagaimana dengan masalah ini? Aku tidak ingin menyelidikinya lebih jauh. Tapi kukatakan padamu, selanjutnya, berhati-hatilah. Ayah, apa maksudmu? Jika kau bahkan hotel sekecil ini tidak bisa mengelola, maka selanjutnya akan kuserahkan pada kakakmu untuk mengelolanya. Manajer Sun segera dipecat. Saya tidak punya jasa, aku punya kerja keras. Diam. Kau sudah diambang kematian. Masih tidak mengakuinya. Ya, aku telah dibutakan oleh iblis. Ya, saya memandang rendah mereka orang desa. Saya ingin melihat mereka dipermalukan. Aku hanya bingung. Penjaga keamanan, bawa dia pergi. Yuan, kalung ini, kau simpan dulu untuk ibumu. Baik. Ayah, saya ada urusan mendesak. Harus pergi ke rumah sakit. Bagaimana keadaan mereka? Dua orang itu secara tidak sengaja saat ini sedang dalam perawatan darurat. Bagaimana bisa mereka salah makan? Ku dengar racun tikus jatuh ke dalam bak beras. Wanita tua itu tidak tahan membuang-buang makanan, jadi dia mencucinya dan memakannya. Mereka benar-benar keracunan. Itu bukan akting. Apa yang kau katakan? Ini adalah pemberitahuan kritis. Keluarga, cepat tanda tangani.
Tidak disangka, pembalasan mereka akan datang secepat ini. Yuan, tuan-tuan harus minum obat. Ibu akan membawanya pulang dulu. Jika ada sesuatu, beritahu kami. Baik. Ibu, selama bertahun-tahun, apakah Anda tidak pernah curiga? Apakah Suyuan mungkin anak haram ayahku? Banyak hal. Sama sekali tidak, seperti yang kau pikirkan. Tidak, sikap ayahku padanya. Lalu apa yang harus kupikirkan? Tunggu sampai waktunya tepat, ayahmu akan memberitahumu. Jangan tidak percaya, aku akan membuktikannya padamu. Aku akan mengirimkanmu sampelnya nanti. Tolong bantu aku mengidentifikasinya. Aku tidak peduli apa itu hubungan darah atau anak kandung. Aku hanya ingin tahu, apakah mereka memiliki hubungan? Ziyue. Ada apa? Ayahku, bukankah sudah pergi, tapi entah bagaimana, kembali lagi, tadi di hotel, bertemu dengan mereka bertiga, dan terus-menerus, memihak mereka. Bukankah sudah kukatakan padamu, cegah, jangan biarkan mereka bertemu? Mereka saling mengakui. Apa maksudmu? Sepertinya, aku harus turun tangan sendiri. Aku ini baru saja kembali dari gerbang neraka. Bagaimana perasaanmu, nenek? Mulan. Aku tahu kau berhati baik. Tidak mungkin melihat orang sekarat tanpa menolong. Di mana ayahmu? Masih di ruang sebelah, belum sadar. Seumur hidupku belum pernah ke kota. Kalau bukan karena kali ini hampir mati, aku tidak akan pernah bisa tinggal di rumah sakit sebesar ini. Kota ini memang bagus. Semuanya empuk. Biaya operasi sudah kubayar lunas untukmu. Uang lebih 1 sen pun tidak akan kuberikan padamu. Tunggu Lin Sengsi sadar. Kalian cepat pergi dari sini. Kau tidak boleh pergi. Cao Fan sudah ditahan. Aku dan ayahmu, janda dan anak yatim. Bagaimana kita akan hidup nanti? Jika ayahmu kenapa-napa, celaka. Ini bukan seperti aku sudah tua. Sudah mengantar orang yang dicintai ke pemakaman, ya? Ayahku hanya tidak sadarkan diri di ruang oksigen hiperbarik. Bukan mati. Jika kau ingin terus mengutuknya, silakan. Lalu bagaimana dengan ibumu dan kakakmu? Mereka tidak ingin bertemu denganmu. Zhao Xia itu, ku besarkan sendiri. Kenapa tidak mengakui, aku sebagai neneknya, dan lagi berlutut di depanku, memohon padaku untuk membelinya. Jika aku tidak punya hati nurani, dia pasti sudah dipukuli sampai mati. Maksudmu, ibuku diculik? Maksudmu, ibuku diculik? Bukankah aku sudah mengatakannya, dia adalah menantu perempuanku yang kubeli. Aku selalu berpikir, yang kau bicarakan adalah mahar. Kamu tidak tahu apa-apa. Tahun itu, datang dengan pedagang manusia itu. Wanita itu, penuh dengan perhiasan bercahaya, sekilas terlihat seperti orang kaya. Tidak tahu ibumu. Apa yang kukatakan itu benar? Kamu tidak percaya, kan? Sudah terbang ke dahan yang tinggi. Memberiku sedikit uang kenapa, masih harus mencari Zhao Xia. Dia berhati lembut. Kenapa orang ini terlihat familiar? Kenapa dia menghilang begitu saja? Apa kau buta, atau kamu mau menipu? Jangan buang-buang waktu, pergi sana. Kamu. Aku kenal kamu. Nenek kami, punya status apa, sampai seorang pemulung sepertimu, pantas mengenalnya. Aku memang mengenalnya, menantu perempuan saya, dia yang membawanya. Kamu orang yang sangat baik. Tahu keluarga kami miskin, masih membantu kami, berbicara dengan pedagang manusia, hanya membiarkannya mengambil 100 yuan. Kamu salah orang, aku belum pernah bertemu denganmu, penglihatanku sangat bagus, pasti tidak salah. Kamu kaya raya, masih menjual putrimu, ternyata orang kota sepertimu. Juga aneh. Putraku, pergi dari sini. Apa yang kamu lakukan? Sopirmu memukul orang, apa kau tidak peduli? Keluarga Su kami bukanlah yang bisa kau usik, pergi sekarang. Mulan bukan, diadopsi oleh keluarga Su. Wah. Jangan bilang kalian berdua keluarga. Keluarga yang semakin dekat. Jangan buang-buang waktu bicara dengannya. Cepat naik mobil. Jangan menghindar dariku. Apa yang kamu lakukan? Merasa bersalah ya? Jalan, tabrak saja.
Nenek, aku menyuruhmu menyetir. Ada yang pingsan. Ayo pergi. Halo. Ini. Semua rekaman CCTV telah dihapus. Sepertinya bukan kecelakaan. Siapa yang dia sakiti? Kumohon. Jangan bunuh aku. Siapa yang membunuhmu? Aku akan membawa Sengxi kembali ke desa Xijing. Jangan bunuh aku. Aku bersumpah. Kejadian tahun itu, aku tidak akan memberitahu siapapun. Sepatah kata pun. Kamu melihat orang itu, kan? Siapa orang itu sebenarnya? Katakan padaku. Tidak tahu. Aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Sadarlah. Sekarang kamu tidak memberitahuku. Kamu tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Kamu bahkan tidak tahu plat nomor mobil yang menabrakmu. Kamu ingat? Sepertinya 6. Aku tidak ingat. Warna mobil itu, dan bentuk logonya, kamu masih ingat, penuh darah. Sepertinya, mobil itu sangat mahal. Dan juga sopirnya, sangat sombong. Apa katanya? Dia bukan orang yang bisa diganggu. Apakah orang ini seorang wanita? Dia. Benar. Itu dia. Segera selidiki. Baik. Tenang saja, aku akan mengirim orang untuk melindungi keselamatanmu. Tapi kamu harus memastikan keamananmu sepenuhnya. Kamu harus menceritakan apa yang terjadi saat itu. Ceritakan semuanya padaku. Jangan ada yang terlewat satu kata pun. Tunggu, rapikan kerah bajumu. Kak, kalung ini harus dipakai dengan benar. Benarkah dia? Pergilah. Pergi temukan dia. Azen, ku dengar gadis liar itu, dia menemukan keluarganya. Kenapa kamu belum mengusirnya? Warisan yang ayahmu tinggalkan untukmu. Di masa depan, semuanya hanya untuk si Yue. Bu. Aku ada urusan di luar. Jika Anda membutuhkan aku, tunggu aku kembali. Kita akan menyelesaikan semuanya satu persatu. Akhirnya aku menemukanmu. Aku sudah mencarimu selama 30 tahun penuh. Kak, lihat, apakah kepanganku bagus? Seharian, tidak mau belajar atau melakukan hal yang benar. Hati-hati, ibumu akan memukulmu nanti, lihatlah. Bagaimana? Tanganmu cukup terampil. Ajari aku kalau kamu punya waktu luang. Ini sangat mudah. Kamu pasti akan langsung bisa mempelajarinya. Ini pas untuk membuat mata untuk burung. Kak, selama bertahun-tahun ini, aku terus mencarimu. Ayah sakit karena merindukanmu. 2 tahun setelah kamu hilang, ayah meninggal. Saat-saat terakhirnya, dia memanggilku ke kamarnya sendirian, memegang erat tanganku, berpesan padaku, harus menemukanmu. Aku sudah melarikan diri berkali-kali, tapi tidak pernah berhasil. Kemudian, aku punya anak. Aku ingin menunggu anak-anak tumbuh dewasa, menunggu gandum tumbuh tinggi sebelum melarikan diri pulang. Untungnya, Yuan berhasil melarikan diri. Aku benar-benar tidak menyangka, orang yang mengadopsi Yuan, ternyata kamu. Kak, ada apa dengan suaramu? Kak, ada apa dengan suaramu? Minum air dari pedagang manusia. Tenggorokanku, jadi tidak bisa bicara lagi. Siapa yang menyebabkanmu diculik? Aku tidak akan melepaskannya. Orang yang membawaku ke desa Xijing adalah pedagang manusia yang tinggi dan kurus.
Tidak pernah melihatnya sebelumnya. Kak, ini semua salahku karena tidak berguna. Selama bertahun-tahun ini. Membuatmu menderita. Untungnya, Yuan berhasil melarikan diri. Aku benar-benar tidak menyangka. Orang yang mengadopsi Yuan, ternyata kamu. Bu. Kalian. Apa yang kalian bicarakan? Aku paman kalian. Paman kandung. Kita semua. Satu keluarga. Kak. Aku ingin segera mengadakan konferensi pers. Untuk mengumumkan kepada semua orang. Mengumumkan identitas kalian. 30 tahun yang lalu. Kakak perempuanku diculik oleh pedagang manusia. Kami mengerahkan semua upaya kami untuk mencari. Tapi tidak pernah menemukan apapun. Hingga 12 tahun yang lalu. Saya dan istri saya, kabarnya di dekat Gunung Sijing. Ada perdagangan manusia. Saat kami pergi ke sana. Secara tak terduga menemukan Yuan yang hilang ingatan. Beberapa waktu lalu, Yuan menemukan kembali keluarganya. Dan saya baru menyadari, ibu kandungnya adalah kakak perempuan saya yang telah lama hilang, Su Wenting. Ini benar-benar berita bagus, bukan keluarga, tidak akan berada di bawah satu atap. Su Yuan telah membuat kontribusi besar untuk grup, dan juga keponakan perempuanku. Jadi saya memutuskan untuk mengambil 20% saham grup. Untuknya. Dia sama sekali bukan keluarga Su kita. Su Ziyue, ini bukan tempat untuk membuat keributan. Ayah, aku punya laporan tes di sini. Lihat baik-baik. Dia, Su Yuan, tidak memiliki hubungan darah sedikit pun denganmu. Bagaimana mungkin? Yuan bukan putri kandungmu, ibu. Yuan adalah putri kandungku. Ayah. Aku bilang, ada beberapa orang, hanya ingin menipu, kekayaan keluarga Su kita, Su Yuan. Oh tidak. Kakakku tersayang. Bagaimana kau bisa bertahan di keluarga Su, keluar dari sini? Perebutan harta keluarga kaya ini, sangat dramatis. Cepat, ambil lebih banyak foto dan posting online. Jumlah penonton kali ini pasti akan sangat tinggi. Ayah. Ayah memukulku lagi. Ayah, karena orang luar seperti Su Yuan, memukulku lagi. Apakah ayah menganggapku sebagai anakmu? Ziyue, cepat kembali. Kamu seperti ini, ingin mempermalukan reputasi keluarga Su kita? Keluarga Su kita? Apakah dia, Su Zhen, menganggapku sebagai putranya, ibu? Ziyue masih mudah terpancing emosi, tapi ibu seharusnya tidak, dan memanfaatkan kenaifannya, dan menjadikannya kambing hitam. Apa maksudmu? Aku juga tidak mau, kamu ditipu orang lain. Laporan ini, kupalsukan, ibu. Kenapa Yuan tidak memiliki hubungan darah denganku? Mungkin di dalam hatimu. Sangat jelas. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Yang harus keluar dari keluarga Su. Bukan mereka. Tapi aku. Semua yang kulakukan. Untuk apa? Demi putra kandungku, cucu kandungku. Mereka, semuanya orang luar. Kamu harusnya mengusir mereka semua, ibu. Apakah ibu bersikeras agar aku, di depan semua orang, mengungkapkan semua ini? Apa maksud Direktur Su? Aku benar-benar bingung. Lupakan saja, rekam saja. Ini pasti berita besar. Jangan direkam, jangan direkam. Usir mereka, Satpam. Harta keluarga Su ini. Aku sama sekali tidak pantas mengambil sepeser pun. Hanya kakak perempuanku, Su Wenting, yang pantas. Pewaris satu-satunya. Itu karena ayahmu pilih kasih saham grup. Berdasarkan apa? Semuanya untuknya, Su Wenting. Hanya karena ayahku membuat surat wasiat. Apakah itu sebabnya kamu dengan sengaja menyerahkan kakak perempuanku ke tangan pedagang manusia? Kau pikir aku hanya menjualnya sekali? Kalau saja ayahmu tidak mengawasiku dengan ketat. Aku sudah lama, gadis kecil itu, buang ke jurang. Jangan-jangan, Su Wenting, diculik oleh Nyonya Tua Su? Kejam sekali. Jangan rekam. Kamulah yang menyakiti ibuku. Memang aku. Terus kenapa? Sudah bertahun-tahun berlalu. Pedagang manusia itu sudah lama mati. Bukti apa yang kau punya? Untuk membuktikan bahwa aku menyakitinya, saya buktinya. Berhati iblis. Berani-beraninya ingin membunuh untuk membungkam. Aku tidak. Nenek tua sialan. Apa yang kamu katakan? Masih bengong di situ ngapain? Cepat usir dia keluar. Aku kenal kamu. Saat itu kamu sendiri yang ikut pedagang manusia. Menjualnya kepadaku. Bahkan meminta 100 yuan dariku. Kamu anggap aku apa? Orang baik. Hasilnya, kamu malah menjual yang kekurangan gizi itu kepadaku. Bertahun-tahun tidak bisa melahirkan seorang pun anak laki-laki. Aku rugi besar. Pembunuh. Perdagangan manusia sialan. Aku akan melawanmu.
Sekarang di sini hanya ada keluarga kita saja. Bisakah kamu memberitahuku, kenapa kamu melakukan ini? Aku melakukan ini. Bukankah semuanya untukmu, untukku? Sampai harus menyakiti kakakku, sampai seperti ini, karena sudah sampai seperti ini. Aku akan bicara terus terang saja. Kamu sama sekali bukan putra kandung Xuan Hua. Aku dan ayahmu, pada awalnya adalah teman masa kecil. Tak disangka dia demi uang menikahi ibu Su Wenting, tapi wanita itu mati muda. Ayahmu kembali mencariku. Saat itu aku sudah menikah dan hamil. Dia terus-menerus mengatakan padaku, akan merawatku seumur hidup. Ternyata semuanya bohong. Dia bahkan 1% saham pun tidak disisakan untukmu. Aku tidak menginginkan uang. Aku hanya ingin kita menjadi keluarga yang bersama. Keluarga. Su Wenting, sama sekali bukan kakak kandung. Lalu bagaimana? Kamu sudah tahu sejak lama, kan? Kamu dan Su Wenting sama sekali tidak memiliki hubungan darah. Sudahlah, jangan bicara lagi. Karena kakakku sudah kembali, semua yang menjadi miliknya, aku akan mengembalikan semuanya padanya. Jangan, sia-sia saja usahamu, dasar orang tidak berguna. Aku bisa membunuh ayahmu saat itu. Apa kau pikir, aku tidak bisa menjatuhkanmu? Ibu, aku sudah menghubungimu, panti jompo. Mengirim Anda ke luar negeri. Fu, di sana tidak ada seorang pun yang dikenal. Dan Anda tidak bisa bahasa asing. Tetap di sana, nikmati masa tuamu dengan baik. Kemarilah. Keluarga kita akhirnya bisa makan bersama. Anak-anakku, sebelumnya, kau dan ibumu menderita di luar sana. Sekarang kalian sudah kembali. Paman pasti akan menebusnya. Tapi sebelumnya harus dijelaskan, saham yang seharusnya untuk si Yue, kita tidak akan mengambil sepeser pun. Ya, Paman. Aku orangnya. Aku tidak bisa apa-apa. Aku juga tidak bisa melakukannya dengan baik. Yuan, kakakmu harus beradaptasi dengan kehidupan kota, atau kau bisa memberikannya posisi di perusahaan. Tidak usah, Paman. Nanti aku akan mencari pekerjaan, mencuci piring. Kak, wanita harus memiliki keterampilan untuk diandalkan. Sebelumnya, saat di desa, kamu sangat suka menjahit baju, kan? Bagaimana kalau kau coba desain fashion? Aku tidak bisa. Kalau kamu tidak mencoba, bagaimana kamu tahu kamu tidak bisa? Jangan terbebani. Kalau begitu, aku coba. Kak, bukankah gambarmu bagus? Tapi, aku sudah memperbaikinya beberapa kali. Aku masih merasa, masih kurang. Bahan kain, diganti dengan bahan ini, akan lebih baik. Benar-benar berbeda. Ngomong-ngomong, Kak, baru-baru ini ada kompetisi desain untuk desainer baru. Apakah kamu ingin mencobanya? Kurasa aku tidak akan mencobanya. Kamu harus mengambil langkah ini. Kenapa keluar untuk minum, tapi masih murung? Punya satu suyuan tidak masalah. Sekarang ada satu besar dan satu kecil lagi. Membawa 2 beban untukku. Dan bilang, akan memberikanku bagian dari harta. Itu seharusnya menjadi milikku, kan? Aku punya rencana bagus untuk membunuh 2 burung dengan 1 batu. Susao, apa kau ingin mendengarnya? Lin Chaoxia itu, bukankah dia ingin berpartisipasi dalam kongres desain itu? Bagaimana kalau kita membantunya? Sayang, kau selalu tahu bagaimana menghiburku. Hasil kompetisi desain kali ini sudah keluar. Kakak perempuan memenangkan tempat pertama dan dipilih sebagai desainer baru paling potensial tahun ini. Kak, kamu sebelumnya tidak percaya diri. Sekarang hasilnya sudah keluar. Tenang saja. Yuan, apakah hasilnya adil? Kalian tidak menyuap panitia, kan? Juri kompetisi kali ini semuanya adalah tokoh terkemuka di industri ini. Mereka paling menghargai reputasi mereka. Anda tidak perlu khawatir. Begitu turun tangan langsung dapat penghargaan besar. Benar-benar membuka mata. Ngapain kamu kesini, Kak? Aku sebelumnya mendengarkan hasutan nenek. Aku tergoda, berkata tidak sopan kepada kalian. Jam kerja. Ada urusan. Bicaralah, Kak. Tianlin Group sedang mencari desainer untuk diajak kerja sama kuartal depan. Mereka sangat puas dengan desain kakak. Jika kakak perempuanmu menjadi konsultan proyek kami, akan menandatangani
Kontrak besar senilai 300 juta yuan. Tianlin Group sebelumnya hanya bekerja sama dengan desainer terkenal internasional. Bekerja sama, kenapa kali ini begitu memperhatikan pendatang baru? Lalu kenapa? Perusahaan besar terkenal internasional, semuanya punya perasaan, tidak punya pengalaman, lalu bagaimana? Keluar dari pegunungan, menjadi seorang desainer, betapa sulitnya itu, bekerja sama dengannya. Pasti akan mendapatkan banyak ulasan positif. Konferensi pers terakhir kali, karena nenek membuat keributan, menyebabkan rusaknya reputasi perusahaan. Jika kesepakatan ini berhasil, benar-benar kesempatan terbaik untuk memulihkan citra perusahaan. Aku pikir-pikir dulu, Kak, jangan ragu lagi, kalau ayah dan ibu tahu soal ini, pasti mereka akan senang. Kak, aku akan segera membentuk tim proyek khusus untukmu. Aku akan memberitahu Departemen SDM. Tolong selidiki sesuatu untukku. Sudah larut begini, masih lembur. Rajin sekali. Tapi hasilnya biasa saja. Aku memang masih punya banyak kekurangan. Aku akan terus berusaha. Aku benar-benar iri padamu. Orang-orang yang menggunakan koneksi seperti kalian, menggambar sampah seperti ini, masih bisa mendapatkan proyek. Sayangnya, akan selalu menjadi sampah. Menipu orang lain mungkin berhasil. Tapi apa kau bisa menipu dirimu sendiri? Direktur Su. Apa ada yang salah denganku? Aku bisa memperbaikinya. Tapi kenapa kamu harus begitu? Menghina karyaku. Perbaiki. Apa perlu? Lebih baik tetap di tempat sampah. Tidak perlu dipungut. Paling banter aku cari beberapa karya peserta magang untuk menggenapi jumlah. Toh tidak ada yang peduli. Kamu. Apa yang kamu lakukan? Kak, kamu baik-baik saja, kan? Tepat di depan mataku, kamu berani-beraninya menindas kakakku. Apa? Tidak boleh bicara? Aku tahu kau meremehkanku, tapi kamu tidak perlu menghinaku seperti ini. Aku tumbuh besar di pegunungan, bahkan tidak menyelesaikan SMA, putus sekolah. Memang, aku bergantung pada yuan-yuan, baru bisa masuk perusahaan. Tapi adakah yang hidup di dunia ini, yang sepenuhnya bergantung pada diri sendiri? Masalah koneksi ini, kamu masih merasa benar? Kamu bersekolah. Kamu berpendidikan. Kamu tidak perlu khawatir setiap hari tentang untuk makan berikutnya, dan tidak memiliki makanan untuk makan berikutnya. Kamu tidak dipaksa menikah muda. Aku berbeda. Titik awal kita sudah berbeda. Apakah karena itu aku tidak punya hak? Terlahir sebagai ayam hutan, akan menjadi ayam hutan seumur hidup? Jangan bermimpi, terbang ke dahan tinggi dan menjadi burung phoenix. Segera kemasi barang-barangmu, keluar dari sini, Su Yuan, Lin Zhaoxia. Kali ini, aku akan membuat kalian hancur lebur. Pergi ya pergi. Dengan orang seperti ini, bekerja sama, aku tidak sudi. Desainnya sudah selesai semua, tunggu konfirmasi sampelnya, tidak masalah. Kita bisa secara resmi memulai produksi. Akhirnya selesai dengan lancar. Beberapa waktu ini, kelopak mataku terus berkedut, tidur pun tidak nyenyak. Kak, kamu sudah bekerja keras. Kamu harus istirahat yang cukup. Kak, kamu harus memeriksanya dengan teliti. Berkolaborasi dengan Tianlin, proyek besar seperti ini, kalau terjadi kesalahan di rapat dewan direksi, akan sulit menjelaskannya. Tenang saja, pasti tidak masalah. Kak, kalau begitu, pernyataan hak cipta asli ini, kamu tanda tangani juga atas nama perusahaan. Tanda tangani di sini. Kalau begitu, kalian sibuk terus ya. Aku tidak mengganggu lagi. Ada apa ini? Harga saham perusahaan baru buka. Tidak sampai setengah jam sudah anjlok. Jangan panik, cari Yuan, tanyakan situasinya. Ayah, masalah ini, mungkin kakakku tidak punya muka untuk menjelaskannya padamu. Subruk baru kemarin mengumumkan, desain kolaborasi dengan Tianlin langsung terbongkar. Plagiat dari perusahaan kecil, desain baru yang baru saja diluncurkan. Proyek ini dipegang oleh Lin Zhaoxia, bertanggung jawab penuh. Penurunannya hanya sementara, beri aku waktu 1 hari. Aku pasti bisa menyelesaikannya. Kak, ini sudah di ujung tanduk. Masih saja keras kepala, proyek ini adalah karenamu. Pengawasan yang buruk yang menyebabkan ini. Kamu masih punya muka untuk tinggal di grup ini, Yuan, ini. Seriuskah, kamu masih punya muka untuk bertanya? Aku kira kamu sehebat apa. Proyek pertamamu sudah plagiat. Saya sudah menghubungi desainer yang menuduh kita menjiplak desainernya. Setelah pertemuan sore ini,
Akan ada hasilnya. Bagaimana kalau pembicaraannya gagal? Jika pembicaraan gagal, saya, Su Yuan, akan segera mengundurkan diri. Mulai sekarang dan seterusnya, tidak akan pernah menginjakan kaki di grup ini lagi. Baik, saya harap kamu menepati kata-katamu. Wah, Presiden Su, lama tidak bertemu. Langsung saja, apa syaratnya? Begitu langsung bertanya padaku, tuntutan kompensasi, Presiden Su tidak perlu melihat. Tingkat kesamaan kedua karya ini, bahkan ukuran kancingnya, benar-benar sama. Jelas-jelas, dijiplak persis dari gambar. Apalagi yang bisa dikatakan, langsung sebutkan harganya saja. Baiklah. Beri saya 50 juta. Saya bisa, tidak menuntut kalian karena plagiarisme. Dan bahkan dapat mengeluarkan pernyataan, yang mengatakan bahwa itu adalah hype bersama dengan kalian. Oh ya, saya punya satu syarat lagi, yaitu aku ingin kamu keluar dari subgrup. Benar-benar rakus. Sulin. Kamu tahu ini pemerasan, kan? Menakut-nakuti siapa kamu? Kamu yang berinisiatif mencariku untuk berdamai. Siapa yang menjiplak siapa sebenarnya? Saya rasa kamu tahu betul. Kamu masih ingin berkelit? Tidak mungkin. Bukankah CCTV sudah dimatikan? Setiap kali Suzy Yue menunjukkan kebaikan tanpa alasan, itu jebakan. Kalian pikir aku tidak akan waspada? Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Kamu sendiri dalam bahaya, masih memikirkan untuk membantunya, melepaskan hubungan. Lalu bagaimana? Video ini bisa membuktikan apa? Itu dilakukan oleh Lin Zhaoxia, menjiplak karyaku yang telah dirilis. Bukan siapa yang mempublikasikannya lebih dulu. Yang benar, komputer itu sudah dimodifikasi, virus yang kamu tanam. Tampaknya kemampuan anti pelacakannya tidak terlalu bagus, bahkan jika ada bukti. Lalu bagaimana? Kamu pikir Tianlin akan percaya? Berperkara selama 1 atau 2 tahun. Perusahaan bangkrut, terlibat dalam skandal besar seperti itu. Kamu pikir, siapa yang akan mengambil risiko? Bekerja sama dengan kita lagi? Kecuali berdamai. Kamu tidak punya pilihan lain. Untuk menghadapiku, kamu bahkan tidak ragu, merugikan kepentingan perusahaan. Suzy Yue, kamu benar-benar keji. Ingin mencemarkan nama baikku, kamu punya bukti? Bersembunyi di balik wanita, kau ini pria macam apa? Tunggu saja Tianlin, meminta kompensasi. Di depan Dewan Direksi, mengundurkan diri karena bertanggung jawab. Siapa bilang Tianlin pasti akan menuntut ganti rugi? Siapa bilang Tianlin pasti akan menuntut ganti rugi? Cheng Zun, ini bukan tempatmu untuk bicara. Asisten kecil, hak untuk berbicara. Tunggu sampai dia diusir dari perusahaan. Kau juga akan pergi bersamanya. Saat itu, lanjutkan menjadi anjingnya. Urusan ini bukan urusanmu. Bahkan jika aku harus meninggalkan perusahaan, aku juga akan membantumu mengatur jalan keluar yang aman. Yuan, sebelumnya, kau selalu membantuku. Kali ini, biarkan aku yang membantumu. Kamu pikir kamu siapa? Dapat membantunya? Di atas kertas putih dan tinta hitam, tertulis jelas dan gamblang, namanya, Su Yuan. Dia dan Lin Zhaoxia, tak akan ada yang lolos. Kau boleh saja berurusan denganku, tapi menyeret kakakku juga. Kau benar-benar keji. Siapa suruh kalian merampas barang-barangku? Bahkan jika aku kalah, kau juga tidak akan menang. Mulai sekarang aku akan menunggu melihatmu dan Lin Zhaoxia hancur lebur. Bawa dia keluar. Lepaskan aku. Su Yuan, tunggu saja kau. Ini belum berakhir di antara kita, benarkah? Sayangnya perhitunganmu salah. Apa kau sudah menyelidikinya sebelum aku datang ke Su-Corp? Di mana aku bekerja, aku tidak peduli kau anjing siapa. Tianlin Group memegang kendali penuh. Pemegang saham mayoritas yang berpengaruh. Bernama Sun Tianlin. Aku adalah pengawalnya. Serius? Seorang pecundang kecil, berani-beraninya mengaku-ngaku. Dengan kemampuanmu itu, sama saja dengan orang cacat. Apa bedanya? Itu karena 3 tahun yang lalu, aku terluka parah. Menyelamatkan nyawanya. Tidak mungkin, kau pasti membohongiku. Baiklah. Kalau begitu tunggu sampai teleponnya tersambung. Kau tanya sendiri padanya. Halo, Cheng Zun. Bagaimana kabarmu di luar sana? Bahagia? Apakah kamu sudah mendapatkan gadis yang kamu sukai? Mustahil. Ini pasti kamu, disintesis oleh AI. Kau bilang siapa AI? Masih adakah orang di zaman sekarang berani meragukan aku? Identitas Sun Tianlin? Tunggu saja, aku akan segera mengirim seseorang. Siapa yang lancang? Kau siapa?
Kau berani meragukan kami, identitas Tuan Sun, kau adalah Ketua Tianlin Group, orang di sisimu, karena kau mengenalku, maka kau harus tahu, kau telah memprovokasi orang yang salah. Bukan, ini. Dia hanyalah pria tidak berguna yang tidak punya kekuasaan atau pengaruh. Tiap hari mengikuti Su Yuan. Seperti anjing, bagaimana mungkin dia menjalin hubungan dengan Sun Tianlin? Tuan Cheng adalah penyelamat hidup, kakek kami. Identitasnya. Kau juga berani meragukan? Pohon besar seperti Sun Tianlin. Kamu tidak memeluknya, kamu mengikutinya seperti anak ayam. Menjadi sekretaris, apakah kamu sakit? Aku. Terserah Tuan Cheng mau hidup bagaimana. Ya terserah dia, apa urusannya denganmu? Lagi pula, kita ini saudara. Karena Sulin sudah menanggung segalanya, lebih baik beri dia kesempatan. Su Ziyu, aku peringatkan kamu mulai sekarang. Demi Yuan-Yuan. Kamu berani melakukan gerakan kecil lagi, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Lepaskan aku, lepaskan aku. Aku tidak akan mengganggu Tuan Cheng dan Nona Su lagi. Kalian berdua ada urusan, silakan dilanjutkan. Baik. Semangat. Kamu benar-benar. Sebesar ini, kamu tidak memberitahuku. Apakah kamu mendekatiku dengan tujuan lain? Sebelumnya tidak memberitahumu, karena takut setelah kamu tahu. Merasa aku mendekatimu, motifnya tidak murni, ingin mengusirku. Bukankah begitu? Aku. Motif. Memang tidak murni. Aku sejak pertama kali bertemu denganmu. Aku sudah menyukaimu. Pandai merayu. Malam ini ada proyek yang harus ditandatangani. Sekarang kamu bersedia pergi ke sana? Proyek apa? Kenapa aku tidak ingat jadwalmu yang padat setiap hari? Pengaturan jadwal. Semuanya harus kuingatkan. Ayo pergi. Kamu mau mengajakku melihat proyek apa? Proyek ini. Kamu akan tahu saat sampai di sana. Proyek apa? Misterius begitu. Proyek apa sih? Hati-hati di bawah kakimu. Dalam hidupku, saat paling gelap, aku bertemu denganmu. Su Ziyu. Cepat pulang denganku. Kamu, pergi sana. Kamu yang dipungut, berhak mengaturku. Bawa pergi. Sobat, tidak bisa. Tunggu aku menghubungimu lagi, baiklah. Tidak bisakah kau hidup dengan baik? Pertama kali aku bertemu denganmu, aku merasa kamu adalah gadis yang sangat pekerja keras. Aku bahkan tidak tahu dari mana kamu mendapatkan kekuatan. Mungkin kamu sendiri tidak ingat. Sampai aku bersamamu kembali ke desa Sijing, memahami masa lalumu. Kamu benar-benar tidak peduli masa laluku. Perjalananmu selama ini benar-benar tidak mudah. Masa lalumu, aku tidak sempat berpartisipasi, tetapi masa depanmu, aku ingin selalu melindungimu, di sisimu. Jadi, beri aku kesempatan. Bersediakah kamu menikah denganku? Bersediakah kamu menikah denganku? Ada apa, Nona? Cheng Zun. Tidak peduli siapa kau. Kau adalah orang yang ingin kulindungi, Cheng Zun. Nona, aku akan membawamu pulang. Aku menyukaimu. Ya. Aku bersedia. Ingin menjadi asistenku. Tidak semudah itu. Masa percobaan 3 bulan. Kalau ada satu hal yang tidak beres, kau langsung pergi. Tidak masalah.
Jangan menangis. Menikah adalah hal yang membahagiakan. Yuan, ibu besok akhirnya bisa melihatmu menikah dengan bahagia. Bahagia. Cepat. Gembira. Ibu. Cukup meriah. Ziyue, ada apa? Selarut ini, kau mau kemana? Aku akan keluar jalan-jalan. Ziyue, besok adalah hari besar kakakmu. Hari yang sangat penting. Kau harus ikut mengantar pengantin wanita. Pulanglah lebih awal. Ibu, makan malam sudah siap. Ibu. Suyuan, aku benar-benar tidak menyangka. Seorang bisu sepertimu, berani bicara. Jangan sentuh ibuku, aku akan segera ke sana. Jangan sentuh ibuku, jangan mendekat. Kalau kau maju selangkah lagi, aku akan melemparmu bersama kursi ini. Apa maumu? Serang aku saja, jangan sentuh ibuku. Apa aku belum pernah memberimu kesempatan? Kau saja yang tidak menghargainya. Aku hanya ingin kau meninggalkan perusahaan, tapi kau bersikeras tidak mau melepaskan kekuasaan. Ziyue, tenanglah, aku bisa memberimu apapun. Aku dan juga kakakku, kami tidak menginginkan sepeser pun. Sudah terlambat. Sekarang aku tidak menginginkan apapun. Aku hanya menginginkan nyawamu. Ziyue, jangan gegabah. Justru karena aku terlalu tenang, makanya kalian berani bertindak sewenang-wenang begitu lama. Jangan hiraukan aku. Jangan. Pergilah, Ziyue. Selama kau melepaskan ibuku, aku akan melakukan apapun. Baiklah. Aku juga tidak mau tangan ini kotor. Kau lompat dari sini. Cepat pergi. Ibu tidak ingin menghambatmu. Cepat. Pilih salah satu. Atau dia yang mati. Jangan sentuh dia. Aku akan segera ke sana. Kemarilah, Yuan. Jangan ke sana. Ziyue, apa sebenarnya yang kau inginkan? Semuanya mundur. Jangan mendekat. Aku bisa sampai sejauh ini adalah karena kalian semua. Kalau kau maju selangkah lagi, aku akan membunuhnya. Kita tidak perlu ke sana. Kau tenang dulu. Oke, ada masalah. Bicarakan baik-baik. Ziyue, kenapa kamu melakukan ini? Seperti ini. Aku hanya ingin mendapatkan apa yang menjadi hakku. Apakah aku salah? Uang ini sepeser pun bukan hakmu. Daging yang sudah sampai di mulut, kau suruh aku keluarkan. Hebat sekali kau. Aku tidak bisa. Demi uang, kau tega menganiaya keluargamu sendiri. Su Ziyue, apa kau masih manusia? Apakah ini ada hubungannya dengan uang? Sejak wanita ini datang ke rumah kita, kau peduli padanya, kau mendukungnya. Apa kau pernah peduli padaku? Aku. Kau anggap aku apa? Apa aku masih anak kandungmu? Baiklah. Kakak kandungmu hilang. Kau malu. Kau merasa bersalah. Kau menemukan di pinggir jalan untukku seorang kakak perempuan. Apa kau pernah bertanya apakah aku membutuhkannya? Aku yang salah. Maafkan aku. Aku mengabaikan perasaanmu. Juga padamu. Terlalu keras. Sekarang baru tahu salah. Sudah terlambat. Semuanya sudah terlambat. Aku mengerti kamu. Ini semua salahku. Kau tidak ingin melihatku. Aku bisa menghilang dari dunia ini. Ziyue, kembalilah. Papa dan Mama sangat mencintaimu. Keluarga kita memulai dari awal lagi. Tidak bisa kembali. Semuanya tidak bisa kembali. Sejak nenek mengirim Su Wenting pergi, lalu ayahku menjemput Su Yuan kembali. Semuanya tidak bisa kembali. Tapi tidak apa-apa. Aku punya cara untuk mengakhiri semua ini. Apa yang ingin kau lakukan? Aku tidak mati. Aku sudah bilang, lain kali aku tidak akan melepaskanmu. Aku sudah menelepon polisi. Ziyue, kamu benar-benar bodoh. Aku tidak menyesal. Setelah kamu keluar dari penjara, asalkan kamu mau berubah.
Aku tidak butuh belas kasihanmu. Aku tidak ingin melihat kalian. Aku akhirnya bisa hidup tenang. Ini semua salahku. Palsu, nyonya tua itu kabur. Cucuku terluka parah. Keluarga kalian berkumpul. Berhenti di situ, pembunuh. Apa yang ingin kau lakukan? Satu nyawa tidak cukup untukmu. Kau masih ingin menyakiti cucu perempuanku? Minggir, minggir. Apa, kau masih ingin kabur? Su Yuan, keluar. Nenek. Dokter. Ibu. Apa yang kamu lakukan lagi? Yuan. Seumur hidup nenek, orang yang paling nenek sakiti adalah kamu. Dan ibumu. Yuan. Ada satu hal. Nenek mohon padamu. Nanti. Tolong bantu Cao Fan. Dia adalah keluarga kita. Bibit tunggal. Ibu. Nenek. Ayo pergi, istriku. Aku akan mengantarmu ke kantor. Hari ini adalah hari Cao Fan. Keluar dari penjara. Aku sudah berjanji untuk menjemputnya. Baik, aku akan menemanimu. Ayo naik mobil. Cao Fan, mulai sekarang, jujurlah, pelajari keterampilan, jadilah orang baru. Tidak peduli apa yang kamu inginkan di masa depan. Terus tinggal di desa, atau pergi ke kota. Aku akan selalu membantumu. Tapi hal-hal yang seharusnya tidak kamu sentuh, jangan disentuh sama sekali. Aku mengerti. Cao Fan. Ayah. Kamu jauh lebih kurus. Penampilanmu juga berubah. Tidak, menyangka. Masih mau. Kembali lagi. Setelah bertahun-tahun, di desa, sedikit pun, perubahan, tidak ada sama sekali. Itu akan berubah. Aku tidak ingin membahas hal-hal sebelum dewasa. Tetapi harus kuakui, desa Xijing adalah kampung halamanku yang sebenarnya. Kita semua tidak ingin menginjakan kaki di sini, karena telah melihat banyak hal yang kejam, bodoh, hal-hal berdarah. Namun di tanah yang sederhana ini, masih akan ada banyak anak perempuan yang lahir. Untuk desa Xijing, kita masih harus mengembangkannya. Pertama-tama aku ingin membangun jalan aspal yang lebar, lalu di desa, sekolah dasar harapan, karena aku tidak ingin mereka, seperti kita dulu, mengalami hal-hal ini. Penderitaan yang seharusnya sudah lama berlalu. Suatu hari nanti, ketika gandum telah tumbuh tinggi, hal yang orang pikirkan adalah panen raya. Alih-alih memiliki kesempatan dari pegunungan, melarikan diri